Bayangkan dunia tiba-tiba terjerumus ke dalam zaman es. Di luar sana, suhu turun drastis dan bertahan di minus 60 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, panas dan makanan menjadi sumber daya paling berharga di tengah hutan beton yang membeku di Korea Selatan. Para penyintas awalnya berusaha bertahan bersama, namun cepat menyadari bahwa sumber daya yang tersedia tak cukup untuk semua orang. Pertarungan pun pecah, berubah menjadi perang sungguhan di lorong-lorong dingin apartemen. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang tak gentar, Han Fong. Di markasnya yang telah diperkuat dengan pemanas, gadis-gadis cantik, dan makanan melimpah, Han Fong berdiri tak tergoyahkan. Ia adalah seorang regresor, orang yang kembali ke masa lalu sebelum kiamat dimulai dan mempersiapkan segalanya dengan cermat. Tidak hanya itu, ia juga memperoleh kekuatan super yang memungkinkannya menggandakan dan memperbesar makanan. Ia tak berhenti sampai di situ, bahkan membangun markas pertahanan sungguhan, lengkap dengan pemanas, rumah kaca, dan bahkan sauna. Namun bagaimana semua ini dimulai? Suara transmisi mendadak, terputus, dan digantikan oleh teriakan keras seseorang yang memanggil nama Han Fong. Lelaki itu berjalan tergesa ke pintu, menggigil karena udara dingin yang menusuk. Mengintip melalui lubang kecil di pintu, ia mendapati seseorang yang sangat dikenalnya. Itu adalah Hyuna, gadis yang sejak lama ia sukai, kini berdiri tak tahan menahan dingin dan hampir tak bisa bicara. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan membiarkannya masuk untuk memastikan keadaannya. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Hyuna tiba-tiba melompat dan menciumnya. Han Fong terdiam, terkejut, dan tercengang. Gadis itu begitu bersungguh-sungguh memberikan segalanya dalam ciuman itu. Sampai akhirnya Han Fong kehabisan kata-kata, tak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bisa merasakan jantungnya berdetak keras, tak menyangka bahwa perempuan yang selama ini ia sukai membalas perasaannya. Saat itulah Hyuna mengungkapkan perasaannya. Setelah melalui kiamat yang mengerikan ini, ia mulai menyadari bahwa seseorang seperti Han Fong benar-benar peduli terhadap orang lain. Untuk meyakinkan pernyataannya, Hyuna mengambil tangan Han Fong dan meletakkannya di dadanya, membiarkannya merasakan detak jantungnya yang cepat. Ia mengatakan bahwa ia siap melakukan apapun bersamanya. Namun justru itulah jebakan manis yang menjerat Han Fong. Ketika pikirannya mulai melayang, membayangkan kebahagiaan, Hyuna mulai menggerakkan pahanya ke arah tubuh Han Fong, membangkitkan gejolak perasaan dan membuatnya semakin kehilangan kendali. Han Fong pun membalas perasaannya. Meski mengaku bahwa Hyuna sangat berarti baginya, ia merasa bahwa bukan waktunya untuk bertindak seperti ini, tapi Hyuna benar-benar tahu bagaimana memanipulasi keadaan. Ia menyuruh si Han Fong untuk memejamkan mata dan menikmati momen itu sepenuhnya. Dengan senyum penuh harapan, Han Fong menutup mata. Mungkin dalam pikirannya, ia merasa seperti anak kecil yang menantikan kejutan indah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Momen manis itu diakhiri dengan pukulan brutal yang menghantam kepalanya. Tepat setelah ciuman pertamanya dengan sang pujaan hati, Han Fong merasakan tengkoraknya dihantam keras. Darah mengucur deras, tubuhnya terjatuh dan menggigil kesakitan. Sementara Hyuna menunjukkan ketakutan yang nyata, tak menyangka bahwa mereka benar-benar akan membunuh seseorang. Tapi kekasihnya mengingatkan bahwa dari awal mereka sudah sepakat, Han Fong memang harus disingkirkan. Mereka tak pernah berniat membiarkannya hidup. Di tengah dunia yang telah kehilangan rasa kemanusiaan, tak ada ruang bagi kebaikan. Alih-alih menolong, mereka justru bersuka cita, menemukan persediaan dan sumber daya milik Han Fong. Sementara sang pria baik yang hanya ingin menunjukkan kebaikan hati, kini tergeletak, tubuhnya berlumuran darah dan tak mampu bergerak. Dentang kematian semakin mendekat, dan dalam sisa kesadarannya, Han Fong melihat Hyuna berbahagia bersama pasangannya. Kematian itu terjadi karena rencana kejam satu perempuan. Dalam detik terakhir sebelum kesadarannya lenyap, Han Fong membuat sumpah, jika diberikan kesempatan kedua, ia tak akan lagi menjadi boneka yang dipakai lalu dibuang. Kesadarannya mulai tenggelam dalam kegelapan. Namun rasa takut itu tiba-tiba tergantikan oleh cahaya hangat yang menariknya semakin dekat. Awalnya ia mengira itu jalan menuju surga, tapi harapan polos itu hancur ketika tubuh spiritualnya justru hancur, berkeping-keping dalam rasa sakit yang tak terbayangkan. Usai sekuens menyakitkan itu, Han Fong tiba-tiba terbangun dari tempat tidur. Wajahnya dipenuhi keringat dan ia segera memeriksa sekeliling. Barusan ia hampir lenyap, tapi kini ia baik-baik saja. Lebih dari itu, dunia juga baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda kiamat. Sinar matahari terasa hangat bahkan setelah 30 menit menunggu. Kehangatan seperti ini tak pernah ia bayangkan bisa ia rasakan lagi. Melihat kalender, Han Fong menemukan bahwa hari ini adalah tanggal 28 Juni. Di masa lalu, kiamat dimulai pada tanggal 15 Juli. Itu berarti ia mengalami regresi setelah kematian, dan kini kembali ke masa lalu beberapa minggu sebelum kiamat terjadi. Wajahnya dipenuhi keterkejutan, kebingungan, dan rasa tak percaya. Ia jelas tak menyangka akan terlahir kembali. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tangan kanannya bersinar merah terang. Sejak sadar kembali, tangan itu terus memancarkan cahaya. Ia mencoba mengibaskannya, tapi tak ada yang berubah. Sensasinya hangat, tapi tak menyakitkan. Awalnya ia pikir pikirannya sedang mengerjainya, namun tiba-tiba ia bersin. Seketika cahaya di tangannya berubah menjadi hijau terang, semakin membingungkannya. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia kehilangan kendali atas kekuatan yang mengalir, dan cahaya itu justru makin membesar. Dalam kepanikan, Han Fong hanya bisa berdiri mematung, menatap tangan barunya yang bersinar aneh. Perlahan cahaya itu mulai menyusut.
Efeknya berbeda dari cahaya merah sebelumnya. Saat duduk, ia merasakan tenaganya menurun drastis. Sejak cahaya hijau itu muncul, tubuhnya terasa jauh lebih lelah. Dengan geram, ia mengibaskan tangannya dan mendadak menyadari sesuatu. Semua ini mirip sekali dengan kisah-kisah manhwa favoritnya. Seorang karakter utama yang terlahir kembali dengan kekuatan luar biasa. Untuk menguji kekuatannya sendiri, Han Fong menarik sebilah pisau, berharap ada keajaiban yang terjadi. Namun lucunya, tidak ada satupun hal yang berjalan sesuai harapan. Pisau itu tidak menunjukkan reaksi apapun, dan ia hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Ditambah lagi, perutnya mulai keroncongan karena kehilangan banyak energi. Saat memeriksa isi kulkas, hasilnya nihil, tak ada apapun di dalamnya. Keadaan ternyata lebih menyusahkan dari yang ia perkirakan. Ia harus makan sesuatu, setidaknya sedikit, atau tubuhnya berisiko ambruk lagi. Sebuah ide muncul ketika matanya menangkap toples berisi kacang kedelai panggang. Satu-satunya camilan yang masih masuk akal digunakan dalam kondisi kiamat. Meskipun bukan makanan sungguhan, cukup untuk mengganjal perut untuk sementara waktu. Ia meraih satu biji kacang dan memasukkannya ke mulut. Tapi begitu ia mengunyahnya, kacang itu meledak menjadi tanaman kecambah penuh. Cahaya hijau di tangannya pun menghilang, begitu pula rasa lelahnya. Han Fong tak bisa memastikan apakah semua ini karena kacang kedelai itu atau karena kekuatan yang ia miliki sendiri. Ia membuka salah satu kecambah itu dan merasa kagum saat menyadari bahwa ini adalah kekuatan barunya. Rasa kagum bercampur penasaran membuatnya ingin meneliti kemampuan ini lebih lanjut. Tapi dengan kondisinya sekarang, ada beberapa hal penting yang harus ia urus terlebih dahulu. Prioritas utama, menimbun persediaan sebelum hari kiamat tiba. Ia pun segera menuju supermarket. Dalam adegan berikutnya, Han Fong menyusuri kerumunan orang yang sibuk dengan pikirannya masing-masing. Suasana ramai, penuh percakapan yang berseliweran, ia mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Sampai saat ini, ia tahu bahwa tangannya memiliki dua tipe pancaran cahaya dan yang hijau lebih tidak stabil, serta menyebabkan kelelahan berat. Tapi, bagian paling menarik justru yang terakhir. Ketika ia menyentuh kacang kedelai, dengan tangan yang bercahaya hijau, biji itu berubah menjadi kecambah sungguhan. Ia masih belum bisa memahami cara kerja kekuatan ini sepenuhnya, dan hal itu membuat frustrasi. Saat pikirannya sedang tenggelam dalam kebingungan, suara yang sangat dikenalnya terdengar dari belakang. Hyuna, perempuan yang mengkhianatinya di kehidupan sebelumnya, muncul di hadapannya. Ia terlihat sangat memesona. Namun itulah masalahnya. Terlibat dengan perempuan ini berarti siap-siap dikubur 6 kaki di bawah tanah. Han Fong terkejut bertemu dengannya lagi seperti ini. Sebagai sedikit latar belakang, Lee Hyuna adalah gadis yang diam-diam ia sukai selama 3 tahun terakhir. Ia telah mencoba segala cara agar Hyuna menyukainya kembali. Tapi jauh di dalam hati, ia sadar bahwa ia hanya cadangan, jika bukan sekadar pelengkap. Dan sekarang setelah apa yang terjadi padanya, setelah cara Hyuna mengkhianati dan membuatnya dibunuh dengan kejam, amarah memenuhi tubuhnya. Tapi Han Fong bukan tipe orang yang akan meledak begitu saja. Mengingat situasinya yang telah dilahirkan kembali, ia menenangkan diri dan berjanji akan membalas dendam di waktu yang tepat. Untuk sekarang, ia masih harus mengumpulkan persediaan. Hyuna menunjukkan perhatian padanya, melambaikan tangan untuk menarik perhatiannya karena Han Fong tampak melamun. Berusaha tetap sopan, Han Fong memuji penampilan Hyuna yang sangat memukau sampai membuatnya terpana. Hyuna membalas dengan menggoda, menyebutnya jago merayu, lalu mencoba memanfaatkan momen itu dengan mengajak Han Fong belanja bersama. Namun ajakan itu ditolak mentah-mentah. Han Fong berlalu begitu saja, seperti sedang melewati seseorang yang bahkan tidak layak dipandang. Penolakan itu menghantam Hyuna seperti tamparan kenyataan. Ia terdiam tanpa kata. Faktanya, Han Fong sangat paham bahwa ajakan itu bukan karena niat baik, tapi karena Hyuna hanya ingin memanfaatkan dirinya sebagai dompet berjalan untuk belanja kebutuhan pribadi. Masa-masa menjadi peliharaan orang lain sudah berakhir. Hal itu takkan pernah terjadi lagi. Tujuan Han Fong adalah Waldemar Shopping Plaza, supermarket terbesar dan paling lengkap di wilayah itu. Dalam garis waktu aslinya, begitu kiamat dimulai, tempat itu langsung dibersihkan habis dalam semalam. Masih menjadi misteri siapa yang berhasil mengosongkannya secepat itu. Namun bagi Han Fong, tujuan utamanya sekarang adalah menimbun sebanyak mungkin barang. Berbekal kepintaran, ia berhasil menemukan daftar panduan bertahan hidup yang mencakup semua yang perlu ia beli. Makanan, pakaian musim dingin, obat-obatan, kebutuhan pokok, bahan bakar, dan segudang barang berguna lainnya. Namun saat daftar belanja semakin panjang, muncul masalah baru. Han Fong tidak punya cukup uang. Saat sedang bersungut-sungut, tiba-tiba ia menerima pesan masuk yang menyatakan bahwa ia berhak mendapatkan pinjaman besar senilai 170.000 UN untuk tahun ini. Seperti tiket lotre keberuntungan yang datang di waktu tepat. Lagi pula, siapa juga yang akan membayar utang ketika dunia sudah runtuh? Dengan cepat, Han Fong mulai menjelajahi internet dan mengajukan pinjaman dari semua aplikasi keuangan yang ia temukan. Ia sibuk menggerakkan jarinya, memastikan semua pengajuan terkirim. Sementara itu, adegan berganti ke Hyuna yang tampak kesal karena perlakuan Han Fong hari ini. Perempuan yang terbiasa dipuja-puja itu tak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang dulu ia manfaatkan kini berani menolaknya. Ini memperlihatkan seperti apa kepribadian aslinya. Tapi sebenarnya, semua sudah cukup jelas sejak ia menjebak Han Fong hingga tewas di masa lalu. Dengan penuh amarah, Hyuna mengumpat dalam hati, menyebut Han Fong pecundang tanpa mobil yang tak pantas mendapat kebaikannya lagi. Namun tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depannya, dan klakson berbunyi. Hyuna
Hyuna menoleh dan wajahnya langsung berubah ketika melihat siapa pengemudinya. Itu adalah Han Fong. Ia menghampiri dan menyapa, mengabarkan bahwa ia baru saja membeli mobil ini. Ia menyebut bahwa ayahnya telah menghasilkan banyak uang di Amerika dan mengirimkan uang agar ia bisa bersenang-senang. Ia juga menambahkan bahwa tadi ia sibuk mengantar ayahnya ke bandara. Fakta itu cukup menenangkan hati Hyuna, membuatnya berpikir bahwa ia ditolak karena Han Fong sedang mengurus hal penting. Ia pun meminta maaf karena mengajaknya di saat yang kurang tepat. Lalu seperti biasa, gaya gadis pemanipulasi tingkat tinggi, Hyuna mulai bertingkah manja, menangis sambil mengeluh betapa kejamnya Han Fong padanya. Reaksi Han Fong menarik untuk disimak. Pertama-tama, ia menyebut Hyuna sebagai gadis yang bodoh, lalu menarik tubuhnya mendekat dan berkata bahwa ia takkan pernah meninggalkan seseorang sepertinya. Bagaimanapun juga, Hyuna terlalu penting baginya. Sikap arogan gadis itu langsung berubah jadi percaya diri, merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Ia mencoba bermain lagi dengan perasaan Han Fong, menyatakan bahwa ia juga punya perasaan yang sama. Ia bahkan mengusulkan agar mereka menonton film bersama dan menikmati makan malam romantis. Namun di tengah semua rayuan itu, Han Fong malah sibuk mengurus barang-barangnya. Ia berkata dengan santai bahwa ia sedang sibuk mengemas belanjaan yang harus dibawa pulang. Hyuna dibuat bingung dengan banyaknya barang yang tiba-tiba dibelinya. Tapi Han Fong tetap tenang, menjawab bahwa ia melakukannya hanya karena ingin saja. Untuk membuat ekspektasi Hyuna semakin tinggi, ia menambahkan bahwa ia juga membelikan sesuatu untuknya. Merasa senang dan penuh harap, Hyuna memutuskan untuk pulang, berharap bisa melihat hadiahnya nanti. Saat meninggalkan tempat itu, wajahnya tampak sangat puas, merasa seperti telah memikat Han Fong kembali. Tapi yang tidak ia ketahui, Han Fong juga menunjukkan ekspresi yang sama puasnya. Keduanya saling memanipulasi satu sama lain. Bedanya, Han Fong takkan pernah membocorkan rahasia simpanannya. Itulah satu-satunya tiket yang ia miliki untuk bertahan hidup di tengah kiamat yang akan datang. Ketika dunia benar-benar tenggelam dalam keputusasaan dan kehancuran, Han Fong sudah bersumpah akan membalas dendam pada si brengsek yang membunuhnya dan juga pada Hyuna. Bahkan kini ia merasa tak sabar menanti datangnya kiamat. Rasanya akan sangat memuaskan saat waktu pembalasan itu tiba. Hari kiamat tinggal 2 minggu lagi. Saat hari itu tiba, salju tebal akan menyelimuti planet ini dan suhu akan turun drastis hingga mendekati minus 20 derajat Celcius. Dalam waktu sebulan ke depan, suhu akan terus menurun secara bertahap hingga mencapai minus 70 derajat dan dunia akan sepenuhnya tertutup salju. Keluar rumah akan menjadi hal yang mustahil secara fisik. Itulah kenapa makanan sangatlah penting. Han Fong telah membawa semua persediaan kembali ke apartemennya, menyusunnya dengan rapi dan menyamarkannya agar tak menimbulkan kecurigaan. Untuk barang-barang yang paling mencolok, ia berniat memindahkannya malam hari saat tak ada orang yang melihat. Berbicara soal kiamat, ada satu masalah tambahan yang tak bisa dihindari, pasokan listrik. Dengan ketidakstabilannya nanti, bahan bakar akan menjadi sangat penting. Untungnya, Han Fong telah membeli pasokan bahan bakar untuk 1 tahun penuh, memastikan semuanya berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah pemanas, ia tahu bahwa sistem penghangat biasa takkan berfungsi lagi. Maka ia memanggil tim konstruksi untuk memodifikasi rumahnya, memperkuat dan menyesuaikannya agar tahan terhadap badai musim dingin yang akan datang. Ia juga menyiapkan satu ruangan khusus sebagai tempat penyimpanan agar semuanya tetap tersembunyi namun mudah diakses kapan saja. Pada saat semua persiapan selesai, tanggal menunjukkan 14 Juli. Kini hanya tinggal 1 hari tersisa sebelum suhu benar-benar meledak tak terkendali. Dengan semua persiapan rampung, satu hal terakhir yang harus ia selesaikan adalah mempelajari kekuatan supernya. Satu-satunya cara untuk keluar dari kiamat musim dingin tanpa membeku sampai mati. Han Fong sadar bahwa mengandalkan stok persediaan saja tidak cukup. Disinilah kekuatan tanaman yang ia miliki menjadi harapan utama. Di hadapannya terhampar kacang kedelai yang ia tumbuhkan sendiri dengan kekuatan tersebut. Kini saatnya uji coba rasa. Masalahnya ia belum tahu pemicu pasti dari kekuatan itu. Tapi tetap saja Han Fong menyendok 1 porsi dan meski sedikit khawatir, berharap makanan itu setidaknya bisa dimakan. Setelah memakan setengah porsi, ia bisa memastikan bahwa kacang tersebut aman, tidak menimbulkan efek samping apapun. Artinya, ia bisa memproduksi dan mengonsumsi makanan dengan kekuatan itu. Namun bagian tersulit adalah mengetahui bagaimana tangannya bisa memancarkan cahaya hijau seperti sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya sejauh ini, ia baru mencoba kemampuannya pada kacang kedelai. Maka ia memeriksa isi kulkas, berharap ada sayuran lain yang bisa ia jadikan bahan uji coba. Siang berganti senja dengan cepat. Dalam keadaan lemas, Han Fong membuka matanya. Ia bertanya-tanya apakah ia baru saja pingsan. Di tangannya ada brokoli dan dapur kini berantakan penuh sayuran. Ia bahkan kesulitan berpikir karena tubuhnya terkuras akibat kekuatan itu sendiri. Itulah satu-satunya kelemahan sejauh ini. Sambil memakan kacang kedelai yang sama seperti sebelumnya, ia mencatat bahwa ia berhasil menemukan sesuatu yang baru dari kemampuannya. Inilah yang terjadi. Sebelum ia kehilangan kesadaran, ia telah memesan banyak bahan makanan untuk percobaan. Lalu, ia mulai menggunakan kekuatannya pada berbagai jenis tanaman. Yang aneh, beberapa tanaman tak memberikan respon apapun. Tapi yang lain seperti biji-bijian berkembang menjadi tanaman utuh, sama seperti yang terjadi dengan kedelai. Ada juga kategori ketiga, beberapa di antaranya meledak di tangannya dan itu masih menjadi misteri. Dari ledakan itu, ia menemukan zat hitam yang mirip arang. Namun hal itu justru menguntungkan karena zat tersebut bisa disimpan dan digunakan kembali untuk menghasilkan panas.
Dengan penemuan ini, Han Fong secara resmi berhasil menemukan cara untuk menjaga tubuhnya tetap hangat saat kiamat benar-benar datang. Penuh semangat, ia kembali fokus dan terus bereksperimen. Meski awalnya banyak kegagalan, ketika Han Fong mulai benar-benar berkonsentrasi, efek ajaibnya semakin jelas dan menghasilkan apa yang ia inginkan. Tentu saja tubuhnya terkuras dan ia kembali terjatuh ke lantai karena kehilangan energi. Kembali ke saat ini, Han Fong masih bingung dengan logika dari kekuatannya sendiri. Beberapa tanaman bekerja, beberapa tidak. Sulit untuk menentukan pola yang pasti. Namun dari semua pengalaman ini, ia akhirnya menyadari satu hal penting. Pemicu kekuatan itu sebenarnya tertanam dalam kesadarannya. Ia mencoba bermeditasi, membayangkan sebuah pengalaman spiritual di mana tubuh dan pikirannya terhubung dengan alam. Sebuah perasaan yang menyatukan dirinya dengan energi tumbuhan. Dan dari imajinasi yang ia bangun itu, hasilnya tak mengecewakan. Saat ia membuka mata, tangan Han Fong kembali memancarkan cahaya hijau. Kecurigaan Han Fong akhirnya terkonfirmasi. Kekuatannya memang terhubung langsung dengan kesadarannya. Untuk menguji lebih jauh, ia mencoba menggunakan kekuatannya pada tumpukan daging. Sayangnya eksperimen ini membuatnya kecewa karena tak ada reaksi sama sekali. Artinya, ia harus hidup dari tumbuh-tumbuhan selamanya. Meski sudah berkonsentrasi dan memohon agar kekuatannya bekerja, hasilnya tetap nihil. Ia pun mulai mempertanyakan kembali semua yang ia pikirkan. Ia kembali mengingat teknik meditasinya. Dalam pengalaman sebelumnya, ia merasakan dua warna unik, merah dan hijau. Selama ini ia baru mencoba yang hijau. Maka kali ini ia menutup mata rapat-rapat, mencoba menyambungkan pikirannya pada kemampuan yang kedua. Tiba-tiba tangannya mulai memancarkan cahaya merah, dan efeknya langsung muncul pada daging yang ia pegang. Daging itu berubah menjadi gumpalan aneh berduri yang bahkan nyaris tak bisa dikenali lagi. Merasa jijik dengan hasilnya, ia melempar daging itu ke lantai, lalu perlahan mendekat untuk memeriksanya kembali. Ia mencubit dan mengangkatnya, bertanya-tanya apakah daging itu benar-benar bereaksi pada cahaya merah di tangannya. Tampaknya daging itu seperti matang sempurna, tapi setelah diamati lebih dekat, bukan itu yang terjadi. Sebenarnya benda itu sedang mengalami proses pembusukan terbalik. Dari situ, ia menyimpulkan sesuatu, cahaya hijau mempercepat proses pertumbuhan dan evolusi, sementara cahaya merah memperlambatnya hingga ke tahap pembusukan ekstrim. Dalam upaya menggabungkan keduanya, ia menyatukan kedua tangannya sambil memegang daging itu. Ledakan cahaya kuning muncul, dan daging itu berubah menjadi potongan besar yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi pertanyaan baru muncul, kemana perginya kacang kedelai yang tadi ada di tangannya? Mungkin saja telah menyatu dengan daging tersebut. Han Fong merasa takjub melihat hasilnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, daging itu tampak menjadi potongan paling segar yang pernah ia lihat. Penuh semangat, ia mencoba sekali lagi. Tapi kali ini keberuntungan tak berpihak padanya. Eksperimennya gagal total dan semuanya berubah menjadi hitam. Dengan kesal, ia memukul-mukul lantai, namun akhirnya memilih bersabar. Masih ada banyak waktu untuk bereksperimen dengan kekuatannya. Ia cukup senang karena berhasil menemukan berbagai hal baru dalam satu hari. Kalau saja ia bisa menguasai kekuatan ini sepenuhnya, ia merasa seperti akan menjadi Superman berdiri di puncak dunia. Tapi kemudian ia sadar, makanan bukan satu-satunya hal penting untuk menyelamatkan nyawanya. Saat ini ia butuh senjata untuk melindungi diri dari manusia lainnya. Saat sedang berpikir untuk membeli senjata, sebuah kenyataan muncul. Kiamat telah dimulai. Sama seperti sebelumnya, dunia diselimuti salju dalam jumlah absurd meskipun bulan masih Juli. Meski begitu, ia tetap keluar rumah, yakin bahwa ia harus mendapatkan senjata sebelum suhu turun ke minus 45 derajat Celcius. Namun ia juga tahu bahwa membeli senjata secara legal di negaranya bukanlah hal yang mungkin. Saat sedang asik berpikir, ia melihat seorang pemuda berambut brokoli yang sedang ribut dan menyombongkan diri bahwa ia adalah adik dari Lao Wang, anggota geng Sei Gang Lita. Gaya klasik, membanggakan kakak sebagai orang kaya untuk menang dalam perdebatan konyol. Han Fong merasa familiar dengan orang ini, mungkin karena selera fashionnya yang menyedihkan. Yang paling lucu, masyarakat setempat telah memberinya julukan Homeless Joe. Mari kita bahas sedikit tentang Liz alias Homeless Joe yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Han Fong. Ia dikenal sebagai kontraktor yang punya koneksi ke banyak orang di sekitar. Banyak orang mendatanginya untuk menanyakan kabar atau sekadar update terbaru. Dan Liz akan berpura-pura sibuk, berbicara tentang proyek-proyek besar yang katanya sedang ia tangani bersama kakaknya. Padahal orang ini bahkan tak punya pekerjaan tetap. Ia hanya sering terlihat bermain ponsel, berpura-pura sedang menangani proyek bernilai miliaran. Melihat sosok ini, Han Fong mulai bertanya-tanya,
Mungkinkah orang bodoh ini bisa membantunya mendapatkan senjata yang ia butuhkan? Ia pun menyapa Liz dan berpura-pura mengenalnya. Sebenarnya Liz sama sekali tak tahu siapa Han Fong, tapi Han Fong berpura-pura menjadi Xiao Han, memanfaatkan harga diri Liz dan berpura-pura mereka adalah teman lama yang seharusnya saling mengingat. Si bodoh itu pun termakan umpan dan meminta maaf karena tak bisa mengingat, apalagi karena kesibukannya yang luar biasa. Han Fong cepat-cepat memeriksa sekitar, lalu mendekat dan menjelaskan seluruh situasinya secara rahasia. Setelah mendengar penjelasan itu, Liz terkejut dan langsung bertanya, untuk apa Han Fong membutuhkan senjata? Han Fong sempat bingung mencari alasan yang masuk akal. Sebelum sempat memberikan penjelasan logis, si pemuda pirang itu memperingatkan bahwa senjata bukan mainan karena ilegal. Meski ia punya koneksi untuk mendapatkannya, bukan berarti ia bersedia terlibat dalam urusan berbahaya. Han Fong lalu memperjelas, menyatakan bahwa senjata itu ia perlukan untuk membela diri. Ia mengarang cerita tentang insiden di jalan saat ia berangkat kerja, di mana ia berselisih dengan seorang pria. Mereka berdua sedang naik sepeda motor dan pria itu tiba-tiba meludah ke wajahnya. Tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Ia kemudian mengejar pria itu dan menghajarnya di depan umum. Setelah mempermalukannya, Han Fong pun pergi meninggalkannya. Namun pria itu ternyata menyimpan dendam dan berjanji akan kembali bersama teman-temannya. Dan benar saja, keesokan harinya, Han Fong dihajar habis-habisan oleh geng tersebut. Mereka mempermainkannya dan menghajarnya dari atas ke bawah. Setelah kejadian itu, ia merasa butuh senjata untuk membela diri. Untungnya, Liz merasa simpati setelah mendengar kisah itu. Ia bahkan merasa jijik sendiri, mengatakan bahwa meludahi orang jelas sudah keterlaluan. Liz tampak sangat serius dan menyatakan bahwa kelakuan seperti itu memang pantas dihukum. Tapi Han Fong mulai curiga kalau si bodoh ini sebenarnya tak mengerti inti keluhannya. Meskipun begitu, Liz melingkarkan lengannya di bahu Han Fong seperti malaikat pelindung, menjanjikan bahwa ia akan menyelesaikan semuanya. Ia akan menelepon kakaknya dan memastikan segalanya beres. Han Fong merasa senang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Liz menyarankan agar mereka menggunakan mobil si bos karena mobil mewahnya sedang diservis. Han Fong menyetujui lalu menunjukkan bahwa ia sudah punya kendaraan untuk digunakan. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Liz terkejut dan bertanya soal harga mobil tersebut. Han Fong santai menyebut bahwa ia membelinya seharga 700.000. Menurutnya, itu adalah harga yang bagus. Sementara itu, Liz sibuk memotret dirinya seolah-olah ia selebgram ternama. Yang konyol, ia menulis caption seakan-akan SUV itu adalah miliknya sendiri. Berbicara soal kakaknya, di tempat lain para anak buah geng sedang duduk santai sambil menyalakan api unggun, membicarakan cuaca yang makin tak masuk akal. Mobil Han Fong berhenti di dekat mereka dan Liz melompat keluar dengan gaya sok penting. Anak-anak geng itu tak percaya dengan pemandangan yang mereka lihat. Mereka ternganga, Liz punya SUV sendiri sekarang? Saking liciknya, Liz bahkan mengaku bahwa ia membeli mobil itu dari uangnya sendiri. Han Fong hanya bisa menggeleng dalam hati, kagum bagaimana pria ini bisa berani berbohong seperti itu, tepat di depan pemilik aslinya. Adegan berlanjut ketika Liz membawa Han Fong menemui bos mereka. Seperti layaknya pemimpin geng, pria itu penuh tato di sekujur tubuhnya. Begitu melihat adiknya datang, wajah sang bos langsung berubah tidak senang dan menyuruh si pirang keluar ruangan. Tapi Liz dengan cepat melemparkan tanggung jawab ke Han Fong, memperkenalkan temannya yang sedang mencari senjata. Pemimpin geng itu terkejut, menatap Han Fong dengan sorot mata, mengintimidasi. Han Fong langsung gugup, apalagi melihat raut bos yang tampak kesal karena mereka datang hanya untuk mencari pistol kecil, bukan sesuatu yang lebih menarik. Meski begitu, bos itu menyuruh anak buahnya mengambilkan pistol dan melemparkannya ke arah Han Fong dengan harga 6.000. Tapi Han Fong tidak datang untuk main-main dengan senjata kecil. Ia dengan berani meminta senjata panjang lengkap dengan teleskop. Sang bos langsung waspada dan mempertanyakan keberanian Han Fong yang datang menuntut senapan runduk seolah-olah ini adalah pusat perbelanjaan. Aura tekanan meningkat, tapi seperti biasa, Liz datang menyelamatkan keadaan dengan cerita konyol lainnya. Kali ini ia mengarang kisah tentang istri Han Fong yang berselingkuh 3 kali. Cerita absurd itu membuat si bos murka, merasakan amarah atas nama Han Fong.
Cerita itu seperti drama film kelas B yang berakhir menyentuh hati sang pemimpin. Akhirnya ia setuju untuk memenuhi permintaan Han Fong, meskipun mengatakan bahwa butuh beberapa hari untuk mengatur semuanya. Ia memerintahkan Chang Gengzi untuk menyiapkan satu senjata semi-otomatis sebagai tambahan. Lebih mengejutkan lagi, bos itu merasa iba dan memberikannya satu pistol gratis sebagai hadiah. Han Fong sangat terharu, dan untuk membalas kebaikan itu, ia membisikkan informasi penting pada mereka. Ia menyebut bahwa ia punya koneksi dengan pemerintah dan memperingatkan bahwa kondisi cuaca akan semakin memburuk. Ia menyarankan mereka untuk segera menimbun pasokan sebelum semuanya habis. Kali ini Han Fong menyampaikannya dengan tatapan serius, menambahkan bobot pada peringatannya. Bos itu mengangguk dan menerima nasihat itu dengan sungguh-sungguh. Begitulah cara pertemuan itu ditutup. Dalam perjalanan pulang, Les membanggakan dirinya atas cara ia menangani pertemuan itu seperti mediator profesional. Ia juga merasa beruntung karena sang kakak sedang dalam suasana hati yang cukup baik hari ini. Han Fong sangat berterima kasih, bahkan berniat membelikan sebungkus rokok untuk Liz. Liz awalnya pura-pura menolak, tapi akhirnya menyerah juga. Hal paling lucu adalah ketika ia meminta 8 karton rokok sebagai bayaran, merasa bahwa permintaan itu sangat wajar. Sementara si Pirang sibuk berceloteh soal rokok, Han Fong mulai fokus kembali pada daftarnya. Kini ia merasa sudah memiliki semua hal penting yang ia butuhkan untuk bertahan di tengah kiamat. Waktu selanjutnya akan ia habiskan untuk mempelajari kekuatannya. Satu-satunya masalah yang masih tersisa adalah bagaimana mengatasi persoalan makanan. Setelah itu, semuanya akan berjalan mulus, begitulah pikirnya. Tapi saat berjalan dengan percaya diri, Han Fong terpeleset di depan Liz dan terjatuh dengan sangat keras. Kakinya langsung terasa remuk, dan ia menggigil menahan sakit. Liz bahkan tak tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, Han Fong mulai curiga bahwa ia mungkin telah mematahkan kakinya. Ia menyerahkan kunci pada Liz dan menyuruhnya mengemudi ke rumah sakit. Namun Liz hanya mematung dalam diam. Dengan malu-malu, ia mengakui bahwa ia bahkan tidak punya SIM. Akhirnya mereka harus menggunakan cara lama. Si Pirang mencoba membantu Han Fong berdiri dan menopangnya, tapi pemandangan itu begitu menyedihkan hingga Han Fong langsung memesan taksi untuk menghindari penderitaan lebih lanjut. Adegan berpindah ke rumah sakit. Di ruang resepsionis, Gian, kepala perawat yang sedang bertugas malam itu, memperhatikan bahwa salju di luar semakin lebat dari jam ke jam. Tiba-tiba ia menerima panggilan darurat untuk segera ke aula karena mereka kekurangan staf. Ternyata benar, Han Fong benar-benar mematahkan kakinya. Di rumah sakit, ia terduduk lesu menerima hasil laporan yang menyatakan adanya fraktur pada tulangnya. Ia harus menunggu selama 1 jam dalam masa observasi sebelum bisa pulang bersama obat-obatannya. Segala rencana yang sudah ia susun dengan matang hancur begitu saja hanya karena satu faktor acak. Liis berpamitan lebih dulu mengatakan bahwa ia harus mengurus banyak urusan karena jadwalnya yang super sibuk. Dan begitu saja, Han Fong kembali ke titik awal. Kali ini benar-benar sendirian, dan dengan kaki yang rusak pula. Rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang. Lonjakan pasien terjadi karena cuaca ekstrem dan suhu yang semakin gila. Hal ini hanya menunjukkan seberapa parah kondisi dunia di luar sana dalam beberapa minggu ke depan. Sementara itu, Han Fong sedang menunggu antrean untuk mengambil obat. Tapi antreannya terlalu panjang. Dari kejauhan, ia melihat kepala perawat cantik yang sedang sibuk mengecek denyut nadi para pasien. Dia adalah orang yang sangat diandalkan di rumah sakit, dan para dokter serta perawat lain sangat terbantu dengan kehadirannya. Saat melihat perempuan itu, Han Fong sampai kehilangan napas. Ia terpana, tak menyangka ada seseorang yang bisa menjadi kepala perawat di usia semuda itu. Perempuan itu juga sangat ramah pada semua pasien. Ditambah lagi penampilannya yang menggemaskan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, Han Fong sedang jatuh hati lagi. Kali ini pada perempuan yang berbeda. Sementara ia masih terpesona, seorang pria tua memanggil si kepala perawat dan meminta bantuannya. Jin langsung bergegas menghampiri. Pria itu mengeluhkan rasa sakit mendadak di punggungnya. Jin tetap profesional dan menjelaskan bahwa staf mereka sedang kekurangan, jadi ia mungkin perlu menunggu sedikit lebih lama. Namun niat si kakek itu jelas tidak baik. Diam-diam ia menyelipkan kamera kecil di bawah roknya, mencoba mengambil foto secara diam-diam. Tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, Jin dengan polosnya berjanji akan kembali dengan hasil röntgen begitu semuanya lebih tenang. Tapi si kakek bejat itu belum berhenti. Ia mulai menyentuh tubuh Jin tanpa izin. Meski masih belum curiga, Jin tetap mencoba bersikap profesional. Mengatakan bahwa dokter akan segera datang untuk memeriksanya. Tapi si kakek justru semakin menjadi, ia berani menyentuh bagian tubuh Jin dengan semena-mena. Seketika itu juga Han Fong melempar kruknya tepat ke arah wajah si kakek, membuatnya jatuh terjerembab ke lantai. Jin langsung panik dan bertanya apakah si kakek baik-baik saja. Sementara Han Fong pura-pura minta maaf karena belum terbiasa menggunakan kruk. Ya, karena kalau tidak tahu cara pakai kruk, solusinya memang dilempar ke wajah orang dengan kecepatan penuh. Bukan? Sambil berpura-pura memeriksa ponsel si kakek, Han Fong sebenarnya sedang memastikan satu hal. Dan benar saja, di dalam galeri ponsel itu ada foto Jin yang diambil secara diam-diam. Wajar Han Fong langsung berubah marah. Ia tak percaya. Si bajingan tua itu tak hanya berani mengambil foto, tapi juga menyentuh Jin seperti itu. Han Fong langsung mengancam, mengatakan akan memanggil satpam untuk menyeretnya ke kantor polisi.
Toh, satu pasien cabul lebih sedikit bukan kerugian untuk rumah sakit. Ia juga tak berminat mengembalikan ponsel itu, malah berjanji akan menyebarkan semuanya ke media sosial jika si kakek berani melakukan hal serupa lagi. Tak punya pilihan lain, si kakek langsung kabur ketakutan. Ya, orang yang 1 detik lalu mengaku sakit punggung, kini bisa sprint seperti atlet keluar dari rumah sakit. Bahkan Jin tak habis pikir melihat seberapa cepat orang tua itu lari. Sementara itu, Han Fong hanya bisa menghela napas, memikirkan betapa naifnya sebagian orang di dunia ini. Ia menunjukkan foto itu pada Jin, menjelaskan bahwa niat si kakek dari awal memang jahat. Jin sangat berterima kasih atas bantuannya, lalu mengambil kembali ponsel itu untuk dilaporkan ke polisi. Namun kemudian Jin mengajukan pertanyaan serius, bukankah pergelangan kaki Han Fong sedang patah? Pertanyaan itu baru menyadarkannya. Ia baru saja bereaksi secara spontan karena adrenalin, dan sekarang rasa sakitnya mulai benar-benar terasa. Ia menjerit menahan sakit. Tak lama kemudian kakinya diperban dengan benar, dan rasa sakitnya mulai mereda. Jin sangat berterima kasih dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun memperlakukannya seperti itu lagi. Tapi ketika ia mengucapkannya, kaki Han Fong tanpa sengaja malah menekan bagian tubuh Jin, membuat Han Fong yakin bahwa gadis ini sepertinya tak akan pernah belajar waspada. Jin dipanggil kembali ke ruang tugasnya dan berlari dengan sedikit ceroboh, sempat mengingatkan Han Fong agar kembali dalam seminggu untuk pemeriksaan lanjutan. Tapi Han Fong tahu, sayangnya ia tidak akan pernah bisa melihat gadis itu lagi karena apa yang akan terjadi seminggu dari sekarang. Ia meninggalkan rumah sakit dengan perasaan berat dan pikiran penuh. Keesokan harinya, cuaca benar-benar memburuk. Laporan berita di seluruh dunia menyatakan bahwa suhu terus turun drastis. Bahkan Dubai dan Mesir kini tertutup salju tebal, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ahli dari 46 negara berkumpul dalam pertemuan darurat untuk membahas apa yang sebenarnya sedang terjadi. Menurut para pakar, musim dingin ekstrim ini hanyalah fenomena sementara yang akan mereda dalam beberapa hari. Tetap saja masyarakat diminta tetap di dalam rumah dan mengikuti prosedur keselamatan. Namun, Han Fong tetap tenang di dalam kamarnya yang telah dimodifikasi. Pemanasnya bekerja tanpa henti dan ia tak merasa perlu khawatir. Berita terus memaparkan bahwa bencana ini akan segera berakhir. Tapi Han Fong tahu itu semua bohong. Kebohongan untuk mengendalikan reaksi publik. Ia merasa seperti badut karena pernah percaya pada pemerintah di masa lalu. Tapi kali ini berbeda. Kali ini ia sudah siap, benar-benar siap. Persediaannya lengkap, sistem pemanasnya bekerja sempurna. Untuk sementara waktu, tak ada hal yang bisa mengganggunya. Grup obrolan penghuni gedung pun sedang heboh membahas betapa gilanya dingin yang terjadi. Banyak yang mengeluh tak bisa bertahan di suhu sedingin ini. Yang menarik, seseorang secara anonim mengirim pesan ke grup mengungkapkan bahwa kiamat zaman es benar-benar akan dimulai dan badai salju ini berasal dari inti bumi itu sendiri. Pesan itu mengejutkan Han Fong karena seharusnya tidak ada satupun orang lain yang mengetahui informasi ini. Dalam sekejap, pikirannya langsung mendaftarkan si misterius itu sebagai orang yang patut ia waspadai. Lagi pula, sebagai protagonis dari cerita ini seharusnya hanya Han Fong yang tahu soal kiamat yang akan datang. Warga kompleks apartemen yang dulunya tampak bahagia kini berubah seperti massa tak terkendali, menandai akun pengelola properti agar segera turun tangan dan membereskan kekacauan akibat badai salju belakangan ini. Karena membaca chat penuh keluhan tanpa akhir itu membosankan setengah mati, obrolan grup itu kini terasa seperti taman hiburan metaforis, di mana semua penghuni muncul dalam bentuk avatar chibi. Para penghuni yang marah jelas tidak senang dengan kondisi yang ada. Jika salju terus menumpuk di depan pintu keluar, mereka bahkan tak bisa belanja ke supermarket. Mereka sudah membayar biaya sewa mahal hanya untuk mendapat pelayanan yang mengecewakan. Kalau manajemen tidak bisa memberi pelayanan yang sepadan, mereka ingin langsung bicara dengan agen properti. Di sisi lain, tim manajemen properti juga sedang panik, yang mereka meminta maaf terus-menerus atas ketidaknyamanan ini. Tapi permintaan maaf setengah hati tak cukup meredakan kekesalan para penghuni yang kesal akibat buruknya pengelolaan. Mereka bahkan mulai menuntut pengembalian uang. Bagi mereka, ini jelas tak sebanding. Di tengah semua kekacauan itu, Han Fong hanya bisa menyimak dengan wajah jengkel melihat para penghuni menguras tenaga untuk berdebat tentang hal yang sia-sia. Seolah-olah pemilik gedung punya kekuatan magis untuk menghentikan badai salju. Namun, tak semua penghuni sudah menyerah. Salah satu dari mereka, Janu, cukup bijak untuk mengakui bahwa melawan badai salju bukanlah hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Ia menyarankan agar mereka saling membantu, alih-alih menyalahkan satu sama lain. Bencana alam jelas di luar kendali pengelola properti. Jadi melampiaskan amarah pada mereka hanya buang-buang waktu. Sayangnya tidak semua orang setuju dengan sikap tenang Jianu. Sebagian penghuni yang berpikiran pendek justru mulai menyerangnya balik, menuduhnya sok bijak dan memihak pengelola. Manajemen lewat akun Shin mencoba menjelaskan bahwa Jianu tidak memihak siapapun, ia hanya mencoba bersikap realistis. Tidak ada gunanya menyudutkan pengelola ketika semua argumen itu takkan bisa mencairkan salju. Namun kerumunan tetap tidak mau tenang sebelum salju dibersihkan agar mereka bisa belanja. Mati kelaparan jelas bukan opsi bagi mereka. Chin berusaha menyuntikkan logika ke dalam kerumunan bodoh itu. Ia menjelaskan bahwa sekalipun salju di sekitar kompleks dibersihkan, itu tak menjamin jalanan umum
ikut bersih. Yang masuk akal sekarang adalah membersihkan jalur pejalan kaki. Setidaknya itu masih mungkin dilakukan. Sementara itu, Han Fong mulai menunjukkan ekspresi masam saat mengenali pria yang sejak tadi bersuara lantang layaknya guru spiritual palsu. Sorot matanya jelas menyeratkan. Mereka punya sejarah yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, seseorang masuk ke obrolan grup. Wajahnya tampak kesal, tidak ada basa-basi. Ia langsung menegaskan, kalau mereka ingin makan, maka semua harus turun langsung dan membersihkan jalan. Semua gosip tak akan melelehkan salju. Lalu ia keluar dari grup begitu saja. Tak lama setelah itu, ada pria lain yang bersedia turun tangan dan membantu membersihkan salju. Sosok keras dengan lidah tajam ini tampaknya juga dikenal oleh Han Fong. Perlahan tapi pasti, para penghuni mulai ikut turun membantu membersihkan jalan. Bahkan para gadis manis pun rela mengotori tangan mereka demi tujuan mulia ini. Lalu muncullah Hyuna, ia juga menyatakan kesediaan untuk membantu. Han Fong tak yakin kenapa gadis seperti dia mau bergabung. Tapi ternyata, partisipasinya hanya tipu daya untuk menarik perhatian para pria bodoh yang tak ingin melihat kecantikannya kelelahan bekerja. Sesuai dugaan, ia hanya memanfaatkan momen dan menyerahkan seluruh tugas ke orang lain. Tidak heran. Oportunis seperti dia memang tak pernah mengecewakan dalam hal merusak suasana hati Han Fong. Begitu ia keluar dari obrolan grup, ekspresi frustasi jelas terlihat di wajahnya. Perempuan ini memang selalu berhasil membuat moodnya hancur. Saat ini Hyuna malah sedang mengiriminya pesan. Kenapa? Karena dia tahu pria malang ini akan melakukan apapun yang dia minta. Maka ia memintanya membawakan persediaan makanan. Sebagai bonus, ia mengirimkan sebuah foto. Kaki polos, paha tebal, nyaris tanpa pakaian. Semuanya diarahkan tepat ke hati Han Fong. Kalau soal usaha, Hyuna jelas layak diberi nilai 10 dari 10. Dalam cuaca dingin seperti ini, dia masih sempat tampil seperti itu hanya demi menggoda. Tapi dengan kakinya yang patah, sekalipun Han Fong ingin mengejarnya, ia tak bisa melakukan apa-apa. Sebagai balasan, ia memilih mengirimkan komentar sarkas yang dijamin membuat gadis itu merinding. Dan seperti yang diharapkan, ucapannya berhasil membuat Hyuna kesal dan ingin menginjak wajahnya. Hari ini menandai hari ketiga sejak badai salju dimulai, dengan suhu sudah turun di bawah minus 20 derajat. Ini baru awal dari kehancuran yang akan datang. Untungnya, sistem pemanas pusat masih berjalan. Internet pun masih aktif, menjadi hiburan yang tersisa bagi semua orang. Seperti remaja bosan pada umumnya, Han Fong tak melakukan apa-apa selain menonton video pendek di TikTok, isinya para gadis berpakaian minim berjoget. Tapi entah kenapa, ia tak menikmati semua itu. Bahkan ia sudah merasa bosan, padahal ini baru hari kedua sejak kiamat dimulai. Ia mulai memikirkan seberapa menyiksanya kesepian bagi seorang pria. Ditambah dengan kakinya yang patah, semuanya benar-benar membuatnya terjebak. Setidaknya butuh beberapa bulan sebelum ia bisa pulih total. Tak ada pilihan lain, ia kembali menonton video demi video. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang menginspirasi, sebuah laporan berita. Ternyata ada seseorang dengan kemampuan aneh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Menurut dokter, pria itu terjatuh dari lantai 15 dengan organ dalam hancur dan tulang remuk. Tapi tak lama kemudian, tubuhnya mulai pulih, benar-benar sembuh dengan sendirinya. Memikirkan kekuatan supernatural itu membuat Han Fong ingat bahwa ia juga punya kemampuan sendiri. Maka ia mencoba mengaktifkan cahaya hijau yang familiar di tangannya dan mencoba menyembuhkan kakinya yang patah. Sayangnya energi hijau itu padam tanpa memberikan hasil sedikit pun. Han Fong mencoba lagi, berharap cahayanya bisa bekerja. Tapi tetap saja, hasilnya nihil. Setelah mengakui kekalahan, ia terkulai lemas di sofa. Kecewa karena sempat memiliki harapan yang kini kembali hancur. Setelah berjam-jam menggulir layar tanpa henti, pikirannya mulai melayang ke alam mimpi. Dalam mimpinya, ia mengenakan pakaian primitif dan menunggangi seekor kambing raksasa. Bukan hanya satu kambing, seluruh kawanan kambing mengekor di belakangnya. Kepala-kepala mereka bergoyang saat melayang di udara. Dalam sudut pandang yang diperluas, tampak kawanan besar itu mengikutinya dari belakang. Namun keseruan itu mendadak berhenti ketika kambing yang ditungganginya menginjak rem membuatnya terlempar dari punggungnya. Ia mendarat dengan keras dan kakinya terasa sakit. Salah satu kambing tiba-tiba menjilat kakinya. Han Fong merasa jijik dengan kasih sayang aneh dari kambing itu dan mendorongnya menjauh. Hal ini membuat si kambing kesal. Lalu lidah absurd panjang itu melilit kakinya dan mengangkatnya ke udara. Bagian kaki yang tersentuh lidah itu mulai sembuh secara instan. Tepat pada saat itu, Han Fong terbangun dengan keringat dingin, benar-benar terkejut. Mimpi aneh itu membuatnya terguncang hebat. Keringatnya mengalir sampai ke paha. Ia segera menyadari bahwa kakinya kini memancarkan cahaya hijau, menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Beberapa saat kemudian, ia perlahan melepas perbannya dan menapakkan kakinya ke lantai. Anehnya, tidak terasa sakit sama sekali. Tampaknya cahaya hijau itu benar-benar menyembuhkannya, tapi hanya setelah ia tertidur. Untuk menguji teorinya, ia mengambil pisau tajam dan dengan ragu melukai sedikit ujung jarinya. Sementara Han Fong sibuk menguji kemampuannya, suasana di luar kompleks sudah berubah. Warga yang tadinya mengeluh kini mulai memanfaatkan energinya untuk hal berguna. Berkat usaha bersama, mereka berhasil membersihkan jalan menuju gerbang utama. Semua berkat pidato persatuan dari Zhang yang berhasil menggerakkan hati semua orang. Ia bahkan memberi pujian khusus kepada seorang kakek yang bekerja paling keras.
Kakek itu pun memberi penghargaan kepada si kembar, yang juga bekerja tak kalah kerasnya. Lalu ada Jin, sang perawat, yang terlihat kesulitan berjalan di atas salju licin. Si kembar melihatnya yang hampir terpeleset dan segera menolongnya. Setelah memastikan Jin baik-baik saja, mereka melanjutkan kerja membersihkan salju dan menyuruhnya memanggil mereka jika butuh bantuan. Jang menyadari bahwa salju turun semakin deras. Ia menyarankan semua orang segera berbelanja dan cepat kembali sebelum badai bertambah parah. Berbicara soal belanja, si kakek tiba-tiba teringat sesuatu. Ia sempat mendengar rumor beberapa hari lalu, tapi tak menganggapnya penting sampai Jang mendesaknya untuk cerita. Menurut si kakek, ada seseorang yang terlihat membawa banyak persediaan menggunakan truk kecil, seolah sedang pindahan. Awalnya Jang menganggap itu wajar, orang pindahan pasti membawa barang. Namun si kakek menambahkan satu detail menarik. Orang itu membawa tabung gas dan perapian, bukan barang yang biasa dibawa saat pindahan biasa. Tampaknya orang itu sedang mempersiapkan diri secara ekstrim untuk menghadapi musim dingin. Sebelum mereka bisa membahas lebih lanjut, si kembar kembali dengan laporan kemajuan. Tiba-tiba muncul seorang pria yang terlihat jelas sedang mencuri dengar cerita tadi. Ia tampak penasaran ingin tahu lebih jauh tentang orang misterius yang sedang menimbun persediaan. Namun rasa ingin tahunya langsung dihentikan oleh lemparan bola salju dari Liu Yan, yang memarahinya karena masih saja bermalas-malasan. Jang pun turun tangan, menenangkan situasi dan menyuruh semua orang kembali bergerak karena jalur utama sudah bersih. Jin pun ikut bersemangat pergi belanja. Sementara itu, si kakek bertanya lagi pada Jang, penasaran apakah mungkin orang misterius itu sudah tahu soal badai yang akan datang. Jang sempat berpikir sejenak, lalu menghindari pertanyaan itu dengan santai. Ia berkata badai ini pasti segera berlalu, jadi tak perlu panik. Kalaupun badai tak berhenti, mereka beruntung punya tetangga yang punya banyak persediaan, siapa tahu bisa menyelamatkan semua orang. Saat perjalanan mereka ke toko berlanjut, badai salju semakin menggila, membuat semua orang bergerak lebih cepat. Sementara itu, Han Fong masih terlelap di apartemennya yang nyaman, tapi tidurnya terganggu oleh ketukan di pintu. Suara yang akrab memanggil namanya. Saat dibuka, ternyata itu adalah Liz membawa barang pesanan Han Fong. Ini adalah hadiah yang dijanjikan Bos Lu. Liz menyanggupi membawakan karena sudah menimbun persediaan sebelumnya, jadi ia tak perlu keliling kota seperti warga lain. Meski begitu, Han Fong tetap bersyukur karena ia datang dalam cuaca separah ini. Liz juga membawa kabar menarik. Semalam seseorang misterius telah menguras isi supermarket di distrik timur. Saat geng Bos Lu sampai ke sana setelah membuka jalan dari salju, mereka hanya menemukan rak-rak kosong. Bagi Han Fong, hal ini nyaris tak masuk akal. Siapa yang bisa menguras supermarket sebesar itu dalam satu malam? Tapi tak ada keraguan dalam ucapan Liz. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Han Fong pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih aneh dibanding kehidupannya di masa lalu. Sepertinya bukan hanya dia satu-satunya yang memiliki kekuatan super. Pikirannya terhenti saat Liz mengingatkannya untuk mengenakan pakaian hangat dan berhati-hati. Setelah itu, ia pun pergi meninggalkan Han Fong sendirian. Kini sang protagonis akhirnya punya waktu untuk berpikir jernih. Ia terus mencoba mencari penjelasan logis atas kejadian semalam. Bagaimana seseorang bisa menguras supermarket hanya dalam semalam? Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah orang itu mungkin memiliki kekuatan super, seperti dalam novel atau komik. Kemampuan untuk menyimpan barang tanpa batas di ruang pribadi. Pertanyaannya, apakah orang-orang seperti itu benar-benar ada di dunia ini? Dan jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Jika dirinya sendiri punya kekuatan, maka orang lain juga bisa. Dan itulah yang membuat penemuan ini begitu mengusik. Kini Han Fong tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Ia harus menyelidiki kekuatannya lebih dalam, agar saat bertemu orang lain yang juga memiliki kekuatan super, ia sudah punya strategi untuk menghadapinya. Ia harus tahu apa kekuatannya, kelemahannya, dan sejauh mana batas kemampuan yang dimilikinya. Untuk itu, ia membuka buku catatannya dan mulai menganalisis fakta-fakta yang sudah ia ketahui soal kekuatannya. Sampai titik ini, ia sudah paham bahwa kekuatannya bisa bereaksi dengan berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Dengan bantuannya, ia bisa menumbuhkan makanan, memperbesar ukurannya, bahkan menggorengnya, meski rasanya menjijikkan. Tapi, tetap saja, ada batasan yang baru ia sadari belakangan ini. Kemungkinan kekuatannya berhasil bekerja tidak terlalu besar, dan sangat bergantung pada jenis bahan makanannya. Misalnya, untuk kacang kedelai, peluang tumbuhnya tanaman hanya 10%. Untuk daging bahkan lebih rendah lagi. Han Fong masih belum bisa memahami mengapa hasilnya bisa seacak itu. Tiba-tiba, satu kacang kedelai meledak di tangannya, menyebarkan kabut hijau yang bau. Alih-alih tumbuhan normal, ia malah mendapat batu busuk di tangannya. Hal ini mulai benar-benar membuatnya frustasi. Tingkat kegagalannya terlalu tinggi. Ia harus belajar menggunakan kekuatannya dengan lebih efektif, dan ia benar-benar berniat untuk latihan keras mulai hari itu. Tak ada cara yang lebih cepat untuk menguasai kemampuan selain dengan praktik langsung. Tanpa ragu, ia mengorbankan waktu dan terus berlatih hingga larut malam. Akhirnya ia berhasil. Di tangannya, tumbuh tanaman kedelai segar lengkap dengan polongnya. Pencapaian ini jelas tidak datang dengan mudah. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat membuatnya serasa menjadi pemanas tambahan untuk apartemennya sendiri. Tapi itu
Itulah harga yang harus dibayar demi mempelajari beberapa aturan baru untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Ia menemukan bahwa energi cahaya hijau tidak bekerja secara konstan. Untuk setiap jenis makanan, durasi penerapan energinya harus berbeda-beda, tergantung pada nilai gizi dari bahan tersebut. Jika durasinya tidak tepat, maka hasilnya akan gagal total dan berubah jadi batu busuk. Artinya, ia harus tahu dengan pasti waktu pemrosesan ideal untuk tiap jenis bahan makanan. Hal ini mengingatkannya pada salah satu game musik dan tari online populer dari 1 dekade lalu, di mana pemain harus menekan tombol pada ritme yang tepat. Ia bahkan membayangkan bahwa nilai energi yang ia pancarkan bisa seperti arah panah, atas, bawah, kanan, kiri, dan energi harus diberikan setiap detik secara tepat. Ia harus menangkap titik kritis proses itu dan menghentikannya pada waktu yang pas. Kalau berhasil, setiap kacang kedelai akan tumbuh jadi tanaman. Setelah sukses dengan tumbuhan, Han Fong mulai bereksperimen dengan daging. Tapi jelas, daging bukan sayuran. Jika ia salah langkah, daging itu akan berubah menjadi lumpur hitam yang menjijikkan. Meski begitu, prinsip kerjanya tetap serupa. Langkah pertama adalah menentukan berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh daging. Segalanya tampak berjalan sesuai rencana sampai ayam pertama meledak, menghasilkan cairan hitam busuk seperti sebelumnya. Ternyata butuh waktu jauh lebih lama untuk memahami cara kerja daging dibandingkan dengan tanaman. Berkali-kali Han Fong mencoba dan gagal. Ayam demi ayam meledak satu persatu tanpa henti. Akhirnya kesabarannya habis. Ia bahkan sempat berteriak frustasi mengutuk kekuatan ini yang terasa seperti mode hard di game apapun. Tapi Han Fong bukan orang yang gampang menyerah. Meski salju di luar semakin deras dan suhu terus menurun, ia tak menghentikan percobaannya. Dapur apartemennya pun kini penuh bekas ledakan makanan. Sampai akhirnya datang momen penentuan, potongan ayam terakhir. Kali ini ia bergerak seperti mesin dengan ekspresi kosong tanpa harapan, hanya mengandalkan gerakan otomatis. Atas, bawah, kiri, kanan, energi merah dan hijau semuanya digabungkan. Rasanya seperti memainkan game mini yang rumit luar biasa. Ia mengulanginya lagi dan lagi. Dan setiap kesalahan berarti harus memulai dari awal. Tegangan berada di puncaknya dan akhirnya ia berhasil. Ia berhasil membuat potongan ayam tumbuh menjadi ukuran raksasa. Dengan helaan napas penuh kepuasan, Han Fong menjatuhkan dirinya ke lantai. Kelelahan tapi juga penuh kemenangan. Ia akhirnya berhasil mensintesis daging. Cuaca di luar semakin parah dari hari ke hari. Berita hari itu tanggal 17 Juli menyatakan bahwa ini adalah hari ketiga bencana salju berturut-turut. Seluruh negeri mengalami hal yang sama, dan tampaknya umat manusia tengah menghadapi bencana yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Pemerintah mulai mengambil tindakan darurat demi memastikan kelangsungan hidup rakyat. Mereka berjuang menanggulangi dampaknya dan mulai menyalurkan bantuan untuk para korban. Dengan latar berita seperti itulah Han Fong terbangun keesokan paginya. Sudah entah berapa kali ia mendengar siaran seperti ini, peringatan kosong dan janji palsu soal bagaimana salju telah melumpuhkan transportasi, listrik, dan internet. Tapi katanya semua akan segera diperbaiki dan masyarakat hanya perlu bersabar sedikit lagi. Segera bantuan kemanusiaan akan dikirim ke zona terdampak dan sekali lagi pembawa berita mengimbau semua orang untuk tetap di dalam rumah dan tidak keluar kecuali jika benar-benar diperlukan. Bagi Han Fong, tidak ada yang mengejutkan dari semua itu. Semua yang didengar Han Fong di siaran berita pagi itu sudah pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Tepat saat ia hendak mengabaikannya, notifikasi di ponselnya muncul satu demi satu mengganggu keheningan. Grup penghuni gedung apartemennya kembali riuh seperti biasa. Han Fong pun tak tahan untuk tidak ikut memantau obrolan tersebut. Suara-suara dalam grup sangat ramai. Semua orang sibuk membahas berita pagi. Ada yang masih percaya bahwa tim penyelamat akan datang membantu. Tapi tak sedikit pula yang merasa itu hanyalah janji palsu dan mulai membuat rencana untuk menyelamatkan diri sendiri. Di tengah semua keramaian itu, hanya satu akun yang tampil beda, Avatar. Ia menyindir mereka yang masih percaya dengan siaran berita. Itu adalah Uncle Lu. Ia sama sekali tidak percaya dengan apapun yang dikatakan di televisi. Menurutnya, jika segalanya benar-benar berada dalam kendali pemerintah, seharusnya tim penyelamat sudah datang sejak lama. Tapi yang ia dengar dari teman-teman lamanya justru berbeda. Di kota A, ibu kota negara, pemerintah tengah memobilisasi kendaraan, lapis baja, tank, dan senjata berat lainnya. Mereka tampaknya sedang bersiap untuk menghadapi perang yang sebentar lagi pecah. Begitu isu perang besar terhadap musuh tak dikenal dilontarkan, suasana di grup chat langsung berubah hening. Kecemasan mulai merebak. Banyak yang bertanya pada Uncle Lu apakah yang dikatakannya benar. Bila benar, berarti mereka semua sudah tidak punya harapan. Han Fong justru terpaku pada pembahasan tentang perang itu. Ia ingat pernah mendengar kabar serupa dalam hidupnya yang lalu. Saat itulah Mr. Zhang ikut menyela untuk meredakan kepanikan. Ia menegaskan bahwa jika apa yang dikatakan Uncle Lu memang benar, maka sudah saatnya mereka mengambil langkah penyelamatan yang nyata demi bertahan hidup bersama. Beberapa penghuni sudah kehabisan stok logistik, sementara bantuan dari pemerintah belum juga bisa dipastikan. Ia mengusulkan agar mereka yang memiliki cadangan persediaan berlebih menyumbangkan sebagian miliknya. Untuk memberi contoh, Tuan, Zhang menyatakan siap menyumbangkan setengah dari stok makanannya kepada yang membutuhkan. Usul itu langsung memancing diskusi serius di grup. Seorang penghuni menyatakan setuju dengan antusias. Dalam situasi seperti ini, semua orang hanya ingin bertahan hidup bersama. Ia berjanji menyumbang apapun yang ia bisa. Bahkan ia menyebut nama Li Haiyona, gadis yang sempat membuatnya patah hati. Wu Kuan Yu, pria itu, berniat mempermalukannya di depan semua orang karena pernah ditolak. Li Haiyona langsung bersikap bertahan, mengadopsi kepribadian
gadis lemah yang meminta maaf karena tak memiliki stok untuk dibagi. Para simpatisannya langsung membela Lee Ha-yona seolah-olah ia tak bersalah. Kericuan kecil itu nyaris menggagalkan rencana pengumpulan donasi. Mereka bahkan belum bisa bersatu untuk membantu satu sama lain. Tapi perlahan sumbangan mulai masuk. Mungkin banyak yang tersentuh oleh semangat tulus dari pidato Mr. Jang. Makanan, pakaian, obat-obatan, semua kebutuhan pokok mulai berdatangan. Mr. Jang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua yang bersedia membantu. Karena jumlah orang yang harus diatur cukup banyak, ia memutuskan menunjuk beberapa penghuni untuk memimpin pengelolaan. Ia sendiri akan memimpin tim itu sebagai komite darurat sementara untuk merencanakan dan mendistribusikan semua donasi. Han Fong hanya bisa menyeringai sinis begitu membaca pengumuman itu. Komite semacam ini juga terbentuk di kehidupannya yang lalu, dan kemudian terbukti hanya sebagai dalih untuk merampas persediaan orang lain. Hari itu adalah 19 Juli, hari kelima sejak kiamat dimulai. Suhu udara di luar sudah mencapai minus 40 derajat. Akhirnya tiba juga hari di mana sistem pemanas sentral di gedung itu tidak lagi bisa berfungsi karena suhu beku ekstrim. Semua orang mulai panik mencari cara untuk menghangatkan tubuh tanpa pemanas. Beberapa dari mereka berhasil menyalakan api kecil di dalam apartemen masing-masing. Semua ini persis seperti yang terjadi sebelumnya. Keadaan sudah parah dan akan terus memburuk, kecuali untuk Han Fong tentu saja. Ia sudah punya banyak arang hasil eksperimen gagal yang sangat cocok untuk dijadikan bahan bakar perapian. Di atas mejanya terhidang sebotol cola dingin berkarbonasi dan sepotong kue stroberi yang lezat. Dan seperti yang kebanyakan dari kita lakukan di situasi itu, Han Fong menghabiskan waktunya dengan bermain game sendirian, menikmati hidup tanpa memikirkan kekacauan dunia luar. Namun ketenangannya terusik oleh panggilan telepon mendadak. Dengan malas, ia menjeda permainannya dan menjawab panggilan sambil menyeruput cola. Ternyata yang menelepon adalah penanggung jawab Blok 8. Mereka berencana membersihkan jalan dalam 20 menit dan sedang membutuhkan tenaga di area parkir basement. Han Fong nyaris mengumpat. Orang-orang ini benar-benar tidak mengerti situasinya. Salju tidak akan berhenti hanya karena manusia berusaha. Meski enggan, Han Fong tetap memilih meninggalkan kenyamanan apartemennya dan turun ke lobi utama. Ia tahu berselisih dengan tetangga hanya akan menimbulkan masalah. Ia harus menjaga agar rahasianya tidak terbongkar. Dari luar gerbang saja sudah jelas terlihat bahwa salju telah menjebak mereka semua di dalam bangunan. Para relawan lain terlihat kesal karena jalur yang mereka bersihkan sebelumnya sudah tertimbun salju lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Mereka memutuskan setidaknya membuka pintu terlebih dahulu. Begitu melihat Han Fong, para relawan langsung memanggilnya untuk membantu mendorong pintu masuk. Mereka menyatukan tenaga, menghitung sampai 3, lalu mendorong pintu bersamaan. Tak disangka, begitu pintu terbuka, salju masuk dengan derasnya, membawa hawa dingin ekstrim dari badai yang sedang mengamuk di luar. Badai itu terlalu gila. Tidak ada satupun dari mereka yang sanggup menahan dinginnya. Bahkan membuka mata di dekat badai saja bisa menyebabkan cedera. Han Fong menyesal sudah meninggalkan sofa empuknya dan kini harus menghadapi kerja paksa dan risiko radang dingin. Kalau seseorang nekat keluar dalam cuaca seperti itu, kematian bukan lagi hal yang mustahil. Untungnya para relawan lain juga langsung menyadari hal yang sama. Hanya orang tolol yang berpikir untuk keluar rumah dalam suhu seperti itu. Dan bicara soal orang tolol, akhirnya dia datang juga. Suara yang terdengar begitu familiar di telinga Han Fong pun muncul. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Joe si tunawisma, atau lebih dikenal dengan nama Brother Lee. Dengan gaya khasnya yang keras kepala, Brother Lee mulai mencibir semua orang yang dianggapnya pengecut. Menurutnya, justru di saat-saat sulit seperti inilah seseorang seharusnya tampil gagah. Para relawan gemetar di tempat berusaha membujuk Brother Lee untuk tidak melakukan tindakan bodoh. Tak ada satupun orang waras yang seharusnya keluar dalam badai salju sekeras itu. Tapi Brother Lee memang beda. Ia menghabiskan rokok yang baru saja disulut dalam sekali hisap, lalu bersiap meluncur seperti orang gila. Dengan semangat membara dan kepala keras seperti biasanya, ia menerobos tumpukan salju yang menghalangi pintu dengan tangan kosong. Ia mulai berteriak-teriak seperti karakter anime sambil meninju salju, menghantamnya hingga berterbangan ke segala arah. Ia melakukannya terus-menerus tanpa ragu. Anehnya, ia bahkan berhasil menggali sebuah lubang sebesar tubuhnya sendiri di tengah gundukan salju setinggi manusia. Tapi kemudian suasana hening. Beberapa saat kemudian, suara lirih dan tak jelas mulai terdengar dari balik tumpukan salju. Rupanya Brother Lee tersangkut dan mulai memohon minta tolong. Para relawan langsung menarik tubuhnya keluar. Wajahnya tampak membiru akibat kedinginan dan tertimpa salju berat. Akhirnya semua orang sepakat, keluar dari gedung adalah keputusan yang mustahil. Gerbang pun ditutup kembali. Han Fong langsung menghampiri Brother Lee untuk memastikan si gangster tolol itu masih bernapas. Ia lalu mengajak semua orang menuju area parkir bawah tanah agar bisa mencari penanggung jawab dan mencatat kehadiran. Urusan lain bisa dipikirkan nanti ketika badai salju mereda. Dalam cuaca separah ini, manusia tak bisa lagi menyelesaikan segalanya hanya dengan tenaga. Di area parkir basement, suasananya jauh lebih hangat karena berada di bawah tanah. Mr. Jang yang sejak awal dianggap sebagai pemimpin de facto sedang dikelilingi oleh para pemilik unit seperti biasa. Begitu menerima laporan dari lobi, Mr. Jang langsung menyetujui bahwa operasi pembersihan salju sebaiknya dihentikan dulu. Mulai sekarang area basement akan dijadikan pusat donasi dan distribusi bantuan. Han Fong memilih untuk tetap diam di latar belakang. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu langsung dengan pria bermarga Jang dari grup chat. Jadi ini orangnya otak di balik pembentukan komite darurat yang ternyata hanya tipu muslihat untuk merebut persediaan orang lain. Dengan pembawaan yang ramah dan tutur kata halus, Tuan.
Zhang mampu memanipulasi orang lain dengan ilusi kepedulian dan persatuan. Mr. Zhang pun memuji derasnya arus donasi dari para pemilik unit. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena sumbangan itu bisa sangat membantu mereka yang kekurangan. Suasana di basement terasa cukup positif. Banyak orang merasa bangga atas tindakan mereka yang tanpa pamrih, seakan-akan mereka benar-benar bersatu dalam satu tujuan, bertahan hidup. Namun Han Fong tahu sesuatu yang tidak mereka ketahui. Mereka hanya tinggal menunggu waktu. Begitu bencana ini berlangsung terlalu lama, semua orang akan menyesali keputusan mereka memberikan sumber daya begitu saja. Sementara itu, Brother Lee masih menggigil karena aksi konyolnya tadi, memutuskan untuk naik lebih dulu dan berpamitan pada Han Fong. Saat melihat-lihat keadaan sekitar basement, mata Han Fong tertumbuk pada seseorang yang mencolok. Itu adalah perawat ceroboh dari rumah sakit tempat ia dirawat saat kakinya patah. Ia mengenakan baju musim dingin berbentuk onesi yang lucu sambil berusaha keras membawa tumpukan kotak. Perawat itu tampak kesulitan menyusuri kerumunan yang mengelilingi komite darurat. Karena jalannya kikuk, akhirnya ia menabrak beberapa orang. Jika bukan karena Han Fong yang sigap menyelamatkannya, ia pasti sudah jatuh terguling ke lantai. Dengan satu tangan memegangi kotak dan tangan lain menopang tubuh sang perawat, Han Fong bertanya dengan nada cemas apakah ia baik-baik saja. Saat perawat itu membuka matanya dan menyadari siapa yang menolongnya, ia langsung berterima kasih sambil terkejut. Ia mengenali Han Fong sebagai pasien dari rumah sakit. Ia lalu teringat bahwa kaki Han Fong seharusnya dalam kondisi sangat parah. Mustahil seseorang dengan cedera seberat itu bisa menangkap seseorang yang jatuh. Baru sadar bahwa ia bertindak impulsif tanpa memikirkan situasi sekarang, Han Fong pun panik dan mulai mencari alasan. Ia terbata-bata lalu dengan canggung menjelaskan bahwa sejak kecil, kecepatan pemulihannya memang luar biasa. Jawaban itu jelas terdengar tidak meyakinkan. Gerak-geriknya pun penuh kegugupan. Namun untungnya sang perawat terlalu lugu untuk menyadari ada yang janggal. Ia justru memuji kemampuan penyembuhan Han Fong yang hebat. Saat Han Fong menawarkan diri untuk membantu mengangkat kotak-kotak tersebut, sang perawat menolak dengan sopan, menyebutkan bahwa kotak itu berat. Tapi Han Fong bersikeras. Setelah bujuk rayu singkat, akhirnya ia pun menyerahkan kotak itu pada Han Fong. Begitu kedua tangan memegang kotak, Han Fong langsung melongo. Kotaknya benar-benar berat, seperti tidak wajar. Dengan penasaran, ia bertanya apa isi kotak itu. Sang perawat menjelaskan bahwa kotak-kotak itu berisi persediaan medis yang ia sumbangkan untuk para korban. Ia juga menyadari bahwa mungkin memang terlalu berat dan ia akan baik-baik saja jika membawanya sendiri ke titik donasi. Namun karena terpikat pada kecantikan dan kebaikannya, Han Fong bahkan rela menambah beban seberat apapun tanpa keluhan sedikit pun. Perawat itu mengaku bahwa dirinya memang lebih kuat dari kebanyakan pria dan terus-menerus mengingatkan Han Fong agar tidak memaksakan diri. Ketika ditanya apakah ia selalu sekuat itu sejak kecil, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi agak tertutup. Ia menjawab singkat bahwa ada alasan di balik kekuatannya. Jawaban yang samar itu justru membuat Han Fong makin penasaran. Tapi perawat itu tampak tak nyaman untuk bercerita lebih jauh dan segera meminta maaf karena sudah mengangkat topik sensitif. Ia berkata bahwa baru-baru ini ada hal aneh yang terjadi padanya dan ia belum bisa menjelaskannya. Juga mereka sudah berjalan dan berbicara cukup lama. Ia baru sadar bahwa ia bahkan belum tahu siapa nama laki-laki yang menyelamatkannya tadi. Dengan sopan, Han Fong memperkenalkan dirinya. Sebagai balasan, sang perawat cantik pun menyebutkan namanya Jin Shu. Senyum lebarnya menandakan betapa ia menghargai pertemuan tak terduga ini. Han Fong hanya bisa terdiam tiap kali melihat senyuman itu. Ia nyaris tenggelam dalam pesonanya. Setidaknya sampai pertanyaan Jin Shu menohok ke realita. Ia bertanya apa pekerjaan Han Fong sekarang. Dengan jujur, Han Fong menjawab bahwa ia pengangguran. Betul-betul cara paling telak untuk gagal di saat segalanya sudah hampir sempurna. Namun logika manual kembali berperan. Seorang pria yang terburu-buru lewat di dekat mereka, secara tak sengaja menyenggol Jin Shu hingga kehilangan keseimbangan. Dalam usaha mempertahankan dirinya, tubuhnya terjatuh dan memeluk Han Fong. Lengan Han Fong pun secara tidak sengaja menekan dada lembut sang perawat. Tidak tahu harus bereaksi bagaimana, Han Fong hanya diam dan menikmati momen itu dengan wajah beku. Jin Shu langsung menjauh dan meminta maaf. Sementara Han Fong buru-buru menjawab bahwa itu tak masalah. Mungkin ini akan menjadi pertemuan pertama yang sempurna jika saja Lee Hyuna tidak muncul bak zombie kelaparan dan menggagalkan segalanya. Raut wajahnya pucat, tubuhnya lemas, jelas terlihat bahwa rasa lapar dan hawa dingin sudah mulai menggerogoti tubuhnya. Seperti parasit yang menemukan inangnya, perempuan itu langsung mendekati Han Fong dan sengaja menempelkan tubuhnya, menggosokkan dadanya ke lengan Han Fong dengan gerakan lambat. Dengan nada licik, ia bertanya siapa gadis berambut merah muda itu. Temankah? Jin Shu merasa tak enak langsung mengambil kembali kotak bantuannya dari tangan Han Fong. Ia ingin cepat-cepat menyerahkan donasi dan tidak mengganggu obrolan dua teman. Sementara itu Han Fong bertanya mengapa Hyuna ada di sini sambil menatap sayu ke arah punggung Jin Shu yang mulai menjauh. Sang penyihir menjawab bahwa ia datang untuk mencari persediaan bantuan. Katanya ia khawatir karena Han Fong tak muncul-muncul. Han Fong hanya menggaruk kepalanya, mengatakan bahwa ia baru saja mau mengirim pesan. Tapi Lee Hyuna menyindir, menyebutnya pembohong karena ia tampak terlalu asik mengobrol dengan perempuan lain. Lalu pertanyaan pamungkas keluar dari mulutnya,
apakah Han Fong punya sisa makanan. Ia mengaku hampir kehabisan dan ingin tahu apakah bisa berbagi sedikit makanan dari rumah Han Fong. Tapi alih-alih marah, Han Fong malah tersenyum simpul, tetap mempertahankan perannya sebagai Sim yang manis. Ia berkata bahwa stok makanannya juga tak banyak, tapi mungkin bisa sedikit berbagi, asalkan orang itu membalas pesan. Tiba-tiba Han Fong merangkul pinggang si penyihir dan bertanya apakah ia bersedia menginap di tempatnya selama beberapa hari. Hyuna yang tak terbiasa dengan versi percaya diri dari mantan simpnya sempat kehilangan kendali. Ia mendorong Han Fong menjauh dan tersenyum kecil. Lia Hyuna menegaskan bahwa mereka bisa tetap mengobrol, tapi cukup lewat chat saja. Bagi Han Fong itu terdengar seperti penolakan halus. Ia pun berbalik untuk pergi. Tapi tak lama suara lirih memanggil dari belakang. Hyuna menahannya. Ia berkata bahwa Han Fong telah berubah. Katanya, ia selalu serius soal perasaannya. Dengan mata sekucing penuh sandiwara, ia mengaku tidak ingin orang berpikir bahwa ia bersama Han Fong hanya karena uang. Tapi, ia hanya butuh waktu lebih untuk hal yang serius. Wajah Han Fong yang agak memerah saat mendengar ucapan itu. Namun untungnya ia segera tersadar. Jika saja ia belum pernah dibunuh oleh perempuan ini di kehidupan sebelumnya, ia mungkin akan percaya. Tapi sekarang yang ia inginkan hanyalah mencabik topeng palsu itu. Namun ada satu hal yang belum ia temukan, siapa pria di balik si penyihir. Memikirkannya kembali, untuk apa susah payah mencari. Di masa lalu, Hyuna sendiri yang akhirnya membawa pria itu datang. Jadi, sekarang Han Fong hanya perlu bersabar. Bedanya, kali ini ia lebih siap. Mereka mungkin hanya punya tongkat besi. Tapi Han Fong punya senapan runduk. Menimbang semuanya, ia memilih untuk tidak membuat keributan dulu. Ia tertawa kecil dan berkata bahwa ia hanya bercanda. Kini giliran Hyuna yang tampak malu karena sudah mengerahkan akting dramatis untuk sesuatu yang ternyata cuman lelucon. Tapi Han Fong menegaskan bahwa ia akan menunggu pesan darinya agar bisa mengantar beberapa bahan makanan keesokan harinya. Akhirnya mereka berpisah. Hyuna bahkan bilang kalau Han Fong bisa menghubunginya kapan saja jika ingin berbincang. Namun saat keluar dari basement, senyum licik menyelinap di sudut bibirnya. Tanpa ia sadari, kali ini bukan Han Fong yang sedang dimainkan. Han Fong justru menikmati perannya menyiksa si penyihir diam-diam seperti dewa trickster sejati. 2 hari berlalu tanpa satupun pesan dari Han Fong. Lee Hyuna pun meledak membombardir ponsel Han Fong dengan pesan-pesan marah soal janji pengiriman bantuan. Sementara itu, Han Fong hanya duduk tenang sambil menikmati steak panas ditemani minuman bersoda. Rasanya terlalu nikmat, makan enak sambil menyiksa penyihir yang pernah membunuhmu di kehidupan lalu. Akhirnya, ia menemukan cara membuat daging empuk yang menggugah selera. Cuaca dingin yang menusuk tulang di luar malah menjadi latar sempurna untuk menikmati makanan hangat di dalam ruangan. Saat semua orang menggigil, Han Fong justru berkeringat di balik jubah mandi seperti penguasa dunia. Benar-benar alfa sejati. Bukan berarti ia hanya bermalas-malasan dalam 2 hari ini. Ia menjalankan banyak eksperimen penting dan berhasil memastikan 2 hal. Pertama, stok daging tidak bisa dikembangkan tanpa batas. Kedua, seperti halnya kacang kedelai, daging bisa diproduksi kembali tanpa batas. Eksperimennya sudah menghasilkan bertumpuk-tumpuk daging. Setiap kali satu batch kedelai tumbuh, separuhnya ia tanam ulang dan separuh lainnya ia makan. Prinsip ini kini ia terapkan pada daging. Dengan cahaya merah dan hijau dari alatnya, setengah potong steak dan segenggam kedelai bisa menghasilkan 1 potong steak penuh. Dengan terus mengulang proses ini, ia bisa membuat steak tanpa batas. Setelah melewati berbagai uji coba, ia kini yakin bahwa ke depan ia tak perlu lagi mengkhawatirkan makanan. Sementara itu, beberapa stasiun TV masih mengirim reporter untuk meliput badai salju yang tak pernah terjadi sebelumnya, yang kini sudah memasuki hari ke-19. Tanggal menunjukkan 2 Agustus. Bahkan pulau-pulau tropis seperti Maldives yang terletak dekat Khatulistiwa, kini rata-rata bersuhu minus 42 derajat. Seluruh pulau telah tertutup es dan salju, bahkan lautnya mulai membeku dengan kecepatan yang bisa dilihat langsung oleh mata telanjang. Rasanya tak masuk akal. Menurut pengukuran para ahli, ketebalan lapisan es telah mencapai 55 cm. Situasi serupa juga terjadi di negara-negara lain dekat Khatulistiwa, wilayah yang seharusnya hangat. Di dalam ruang hiburan super mewahnya, Han Fong hanya mencibir melihat laporan berita di layar. Kenyataannya, kondisi dunia luar jauh lebih parah dibanding gambaran media. Ia tetap santai, menyesap anggur merah hariannya. Namun ketenangan itu buyar seketika oleh suara ledakan di kejauhan. Tubuhnya menegang, lalu bergegas ke jendela dan membuka tirai. Dari sana terlihat satu bangunan dilalap api. Itu adalah ledakan ke-7 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Han Fong sendiri tak tahu apa penyebabnya.
Tapi satu hal yang pasti, ini bukan pertanda baik. Frekuensi helikopter militer yang lalu lalang di atas kota juga meningkat drastis. Jika Han Fong sendiri clueless, maka para penyintas lainnya pun tak lebih tahu. Kepanikan melanda mendorong semua orang berkumpul di basement gedung untuk berdagang dan mencari pasokan makanan. Tapi sifat dasar manusia, rakus dan oportunis, tak pernah berubah. Beberapa penghuni memanfaatkan situasi, menindas yang lemah, memicu konflik hingga perkelahian. Di tengah semua kekacauan itu, berdirilah Mr. Zhang, sosok pemimpin sementara yang terus bermain peran sebagai penyelamat, menyediakan sumber daya secara cuma-cuma bagi mereka yang membutuhkan. Hari itu Han Fong akhirnya memutuskan untuk turun ke basement bersama para penyintas. Baru beberapa menit keluar dari apartemennya, hawa dingin sudah mulai menyiksa. Setiap kali meninggalkan kenyamanan rumahnya, ia langsung menyesal. Tapi kali ini ia punya alasan kuat. Ia ingin mengumpulkan informasi penting. Jika bukan karena itu, ia tak akan pernah sudi memperlihatkan wajahnya lagi di antara orang-orang ini. Di kehidupan sebelumnya, ia ingat pernah terjadi pemberontakan besar di lingkungan ini. Jika ingatannya benar, semua itu berkaitan dengan orang-orang yang kini memenuhi basement. Saat ini mereka masih teguh pada janji untuk membagikan bantuan, bukannya menipu sejak awal. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Han Fong pun memulai penyelidikan diam-diam di tengah kekacauan yang makin parah. Melihat antrian panjang di area distribusi bantuan, jelas terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang kehabisan stok sudah sangat tinggi. Di barisan paling depan, seorang pria mengeluh keras karena hanya menerima jatah kecil, padahal ia telah menyumbangkan banyak kotak pasokan. Mr. Zhang menegaskan bahwa semua warga mendapat jatah yang sama. Tapi si pria dengan satu kaleng makanan dan sebatang sosis di tangannya menuntut agar donasinya dikembalikan. Tentu saja komite tak bisa memenuhi permintaan itu. Mengingat bencana masih berlangsung, Mr. Zhang meminta pria itu untuk melihat gambaran besar dan berjanji akan membayar semua donasinya nanti, dalam bentuk uang tunai berkali lipat. Namun janji uang di masa depan bukanlah sesuatu yang berharga sekarang. Ketidakpastian membuat semua janji terasa hampa. Tak lama kemudian, orang-orang di antrian mulai mencibir si pria. Mereka memakinya, menyuruhnya berhenti bersikap tak tahu malu dan segera pergi. Masa pun terbentuk terhasut oleh narasi komite, sementara yang menyudutkan si pengeluh sebagai sosok egois. Han Fong tahu betul bahwa mereka yang memegang kendali tidak akan pernah mau menyerahkan stok bantuan mereka dalam kondisi seperti ini. Tapi sebaliknya, mengklaim posisi moral yang tinggi untuk menekan mereka yang justru paling banyak berdonasi sejak awal pun tak kalah memalukan. Berbicara soal orang-orang memalukan, satu legenda akhirnya muncul kembali di basement, Brother Lee alias si Homeless Joe. Penampilannya jauh lebih buruk dibanding beberapa hari lalu. Tubuhnya terlihat kurus, sakit, dan lemah. Sudah cukup lama sejak kedua saudara senjata ini bertemu. Meski masih mencoba terlihat baik-baik saja, kondisinya berkata lain. Katanya tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena gugup dan rasa tak berdaya. Ia mengaku hanya bertahan hidup dengan air minum karena stok makanannya sudah habis. Sebagian besar bantuan pribadi yang ia miliki telah ia sumbangkan ke komite saat awal-awal bencana. Sayangnya, janji bahwa badai salju akan segera berakhir tidak pernah terwujud. Dan ransum dari komite terlalu sedikit untuk bertahan. Andai saja ia tahu cuaca akan seburuk ini, ia pasti menyimpan lebih banyak untuk dirinya sendiri. Mendengar semua itu, Han Fong merasa mungkin ia bisa membantu. Ia mendekat dan membisikkan sebuah tawaran ke telinga sang gangster. Brother Lee sempat terpana. Tawaran Han Fong sangat sederhana. 4 bungkus mie instan dan 2 sosis dengan imbalan 1 pekerjaan kecil. Tapi Han Fong menekankan bahwa ini adalah pengorbanan besar dari stok pribadinya. Gangster tua itu langsung menerimanya. Baginya, adik kecil ini hanya sedang mencari alasan agar bisa memberinya makanan. Matanya berkaca-kaca karena terharu. Ia bersumpah akan mengingat kebaikan ini seumur hidup. Dengan penuh semangat, ia merangkul Han Fong dan memastikan bahwa urusan ini akan ia bereskan tanpa banyak drama. Soal makanan, katanya ia akan mampir ke tempat Han Fong nanti. Tapi sekarang yang paling penting adalah mengisi perut dulu. Maka ia pun ikut antre demi mendapatkan jatah ransum. Sementara itu, Han Fong merasa puas. Dengan beberapa bungkus mie dan sosis saja, kini ia tak perlu lagi turun sendiri ke sini untuk mencari informasi. Han Fong sempat merasa sedikit iba pada Brother Lee, tapi mengurusi urusan orang lain tidak lebih penting dari menikmati hidup di sofa empuknya sambil makan enak dan main game. Perjalanan ke basement sebenarnya bisa jadi pengalaman yang menyenangkan kalau saja tak ada satu wajah familiar lagi yang mendadak muncul. Begitu mendengar namanya dipanggil, hal berikutnya yang ia lihat adalah telapak tangan melayang ke wajahnya. Versi sapaan pagi dari Lee Hyuna rupanya adalah tamparan keras yang mendarat tepat di pipinya. Tak menyangka bakal diserang sejak pagi. Han Fong bahkan tak sempat memproses kejadian absurd itu. Tatapan Lee Hyuna penuh amarah, lalu ia meluapkan kekecewaan karena pesan-pesan yang ia kirim soal makanan tak pernah direspons. Suaranya sengaja dikeraskan, cukup lantang agar seluruh isi basement bisa mendengarnya. Han Fong membeku di tempat. Ia hanya berdiri mematung, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Penyihir yang sempat ia permainkan kini menamparnya di depan umum. Padahal ia belum sempat membalas segala dosa masa lalu perempuan itu. Sekarang malah dia yang dimaki tanpa alasan. Ini benar-benar keterlaluan. Amarahnya naik dengan cepat. Jelas sekali bahwa Lee Hyuna masih menganggapnya sebagai pria menyedihkan yang gampang diinjak.
Ia tetap diam sejenak, membiarkan wanita itu terus memarahinya. Ia dipanggil tuli dan bisu, lalu dituntut untuk menjawab semua pertanyaan yang dilemparkan padanya. Tarikan napas panjang keluar dari mulut Han Fong, asap putih mengepul di udara dingin. Ia lalu berakting lagi, kali ini sebagai pria yang bersalah dan menyesal. Dengan wajah tulus, ia meminta maaf kepada Hyuna dan menjelaskan bahwa pasokan makanannya telah dicuri. Katanya, ia sempat meletakkan makanan di depan pintu hanya sebentar, karena ingin mengambil kunci. Tapi saat kembali, kotak pasokan itu sudah lenyap. Ia bahkan mengaku telah mencari pelakunya, namun tak menemukan jejak sama sekali. Hyuna tampak seperti orang sakau begitu putus asa saat bertanya apakah Han Fong masih punya sisa bahan makanan. Ia menjawab bahwa stoknya sangat sedikit, bahkan hanya cukup untuk bertahan beberapa hari jika ia makan 1 kali sehari. Mendengar ada sisa makanan, wajah Hyuna langsung cerah dan tersenyum malu-malu. Ia kembali memainkan peran gadis manis dan transisinya berlangsung begitu mulus. Namun ketika ia meminta agar Han Fong membagi setengah dari makanannya dan menyarankan agar mereka makan 1 kali setiap 2 hari supaya bisa bertahan bersama, ia terlihat benar-benar tak waras. Han Fong nyaris tak sanggup melihat betapa tak tahu malunya perempuan ini. Bisa melontarkan kata-kata egois seperti itu tanpa merasa bersalah benar-benar mengerikan. Di mata Hyuna, pria ini hanyalah alat yang bisa dimanfaatkan kapan saja. Dan Han Fong dengan senyum lembutnya pura-pura setuju dengan usulan itu. Ia bertingkah seperti pria setia yang siap berbagi apapun demi gadis yang ia pedulikan. Bahkan saat Hyuna meminta agar makanan diserahkan saat itu juga, Han Fong menyanggupi dengan alasan ia perlu waktu untuk mengepak semuanya terlebih dahulu. Hyuna menggoda sambil berkata bahwa ia akan menunggu pesan dari Han Fong malam ini. Sebelum pergi lebih dulu, ia mendoakan agar Han Fong tidak terkena flu yang sedang menyebar. Han Fong pun membalas perpisahan itu, meski dalam benaknya sudah tersusun rencana licik yang penuh dendam kecil. Belum juga pukul 8 malam, Lee Hyuna sudah mulai mengirim pesan-pesan panik menanyakan soal makanan. Ia begitu tak sabar hingga nekat datang ke lobi dekat kamar Han Fong sekitar pukul 9.30 malam. Ia berdiri menggigil sendirian di lorong, kedinginan dan tampak menyedihkan. Sementara itu, Han Fong kembali menikmati hobinya, memberi umpan pada Hyuna, lalu menghilang begitu saja, mengacuhkan semua pesan dan panggilan dari perempuan itu. Lift di gedung itu sudah lama rusak karena cuaca dingin yang ekstrim. Jadi kalau Hyuna benar-benar ingin membuat keributan, ia harus naik tangga hingga ke unit Han Fong. Tak punya pilihan lain, Lee Hyuna akhirnya menelan harga dirinya dan mulai menaiki tangga yang menyeramkan itu. Baru setengah perjalanan, tubuhnya sudah kelelahan dan menggigil karena suhu ekstrim. Ini benar-benar seperti siksaan. Kalau bukan karena makanan, ia pasti tak akan melakukan semua ini. Kelaparan yang ia derita selama beberapa hari membuat langkahnya semakin berat. Setiap anak tangga terasa seperti pendakian ke puncak neraka. Patut diakui sangat sedikit orang yang bersedia naik lebih dari 16 lantai hanya demi menumpang makan dari orang lain. Secara kebetulan lampu darurat di lantai-lantai atas juga mati total. Ini membuat pendakiannya semakin gelap dan menyeramkan. Saat mendengar suara samar yang terdengar aneh, Lee Hyuna langsung panik dan bertanya siapa yang ada di sana. Sebagai jawaban, sebuah kantong plastik hitam meluncur dari atas tepat mengarah ke kepalanya. Tak sempat menghindar, ia hanya bisa terpaku, pasrah menanti kantong itu jatuh tepat ke wajahnya. Begitu kantong itu mendarat dengan suara keras, lampu darurat langsung menyala kembali, menyinari tangga yang kini dipenuhi debu putih. Lee Hyuna yang biasanya tampil ceria dan manis, kini dipenuhi tepung dari kepala hingga kaki. Di depannya berdirilah Han Fong. Ia menjelaskan bahwa ia ketiduran dan begitu membaca pesan dari Hyuna, ia langsung bergegas turun sambil membawa makanan. Tapi karena lampu mati, ia tak sengaja menjatuhkan kantong itu. Sambil membersihkan sisa tepung dan plastik dari rambut serta mantel, wajah Hyuna tampak jijik. Sisi asli dirinya, yang biasanya tersembunyi di balik topeng manis, mulai terlihat jelas. Han Fong sangat menikmati pemandangan itu. Ia memang telah merencanakan kejutan kejam ini khusus untuk Hyuna, dan kejutan itu belum selesai. Ia mengangkat kantong plastik lainnya, mengklaim bahwa semua sisa pasokan makanannya sudah ia kemas rapi untuk diberikan pada si penyihir. Saat Hyuna memeriksanya, ia langsung menyadari bahwa isi kantong itu hampir semuanya adalah makanan busuk. Sayur mayur yang sudah berjamur, bahkan ada daging yang mulai membusuk di dalamnya. Daripada bantuan makanan, isinya lebih mirip sampah. Berlagak polos, Han Fong hanya menggaruk kepala dan bilang bahwa ia sudah bekerja keras untuk menjaga semua stok ini agar tidak habis. Dengan gerakan lincah, Han Fong langsung beralih ke mode tersinggung. Ia meraih kantong plastik itu dan memintanya kembali jika memang tidak disukai. Takut kelaparan lagi di hari berikutnya, sang penyihir buru-buru merebut kantong itu dan mengklaim bahwa ia menginginkannya. Han Fong menatap perempuan itu dari ujung kepala sampai kaki. Sebuah tawa kecil muncul dari dirinya sendiri. Dulu perempuan ini adalah sosok Dewi yang ia kejar mati-matian. Tapi kini yang berdiri di hadapannya hanyalah pecandu jalanan yang kelaparan di malam musim dingin. Ia sedang mengobrak-abrik kantong berisi sampah, mencoba mencari sesuatu yang masih bisa dimakan dari tumpukan makanan berjamur. Bahkan sisa kantong tepung di tangan Han Fong pun ia rebut dengan rakus, lalu merayakannya seolah itu harta karun. Padahal beberapa menit sebelumnya ia baru saja disembur tepung dari kepala sampai badan. Tanpa ucapan terima kasih atau pamit, Hyuna pun pergi begitu saja. Tapi Han Fong tak mempermasalahkannya. Memberikan literal sampah untuk dimakan sudah cukup membuat penyihir itu menceret selama beberapa hari ke depan. Dan karena mandi di cuaca seperti ini nyaris mustahil, ia pasti akan berkeliaran
penasaran dengan sisa tepung menempel di tubuhnya untuk sementara waktu. Sambil berjalan santai kembali ke tempat tinggalnya, Han Fong mulai merasakan sesuatu yang aneh. Meski ia pura-pura tak sadar, ada gerakan mencurigakan di latar belakang. Ia menjaga kewaspadaan sambil tetap berperilaku wajar, melangkah menuju unitnya seperti biasa. Ia keluar dari tangga darurat dan berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Bayangan seseorang tampak mengikuti jejak langkahnya. Beberapa detik kemudian, ia yakin itu manusia, terlihat dari sepatu salju yang dikenakan. Memanfaatkan elemen kejutan, Han Fong justru bersembunyi di balik pintu dan langsung menerkam sosok yang membuntutinya. Dengan cengkeraman kuat dan gerakan agresif, ia menjatuhkan orang itu ke lantai. Baru saja hendak melayangkan tinju ke arah si penguntit, Han Fong tiba-tiba terhenti. Amarahnya meredas ketika yang ia tangkap ternyata seorang gadis dengan rambut berantakan, mata mengantuk, dan kacamata super tebal. Apa-apaan ini? Han Fong hanya bisa memikirkan satu alasan kenapa gadis ini muncul di jam segini. Ia pasti sedang memata-matai dirinya dan Han Fong ingin tahu motif dibaliknya, tapi tak ada jawaban. Gadis itu hanya diam dan menatap kosong dari balik kacamatanya. Jelas sekali dia bukan tipe yang suka bicara. Karena tak juga mendapat respon, Han Fong mengancam akan membuka jaket gadis itu di tengah dingin jika tak mau bicara. Bahkan ancaman itu pun gagal membuat lidahnya bergerak. Merasa lelah bermain-main, Han Fong akhirnya membiarkannya pergi kali ini. Tapi kalau dia masih nekat memata-matai lagi, bisa jadi ia tak seberuntung ini lain waktu. Gadis itu harus segera berhenti dengan permainan diamnya dan pulang sebelum tubuhnya membeku. Namun sebelum Han Fong sempat berbalik, sesuatu menarik lengannya. Gadis misterius itu rupanya belum mau melepaskannya. Meskipun Han Fong tak tahu apa yang sebenarnya diinginkan, dia hanya terus menatapnya dengan hening. Han Fong menyuruhnya berhenti menatap seperti itu, bahkan mengancam akan pergi kalau dia tak mau bicara. Bukannya menjawab, gadis itu justru menunjuk sesuatu dan menarik tangan Han Fong bersamanya. Bahkan si lamban seperti Han Fong pun sadar bahwa ia sedang diajak untuk melihat sesuatu. Mereka pun tiba di kamar gadis itu. Anehnya, ruangan itu cukup hangat dan terang. Han Fong sampai terdiam sejenak. Di sekelilingnya tampak tumpukan kotak pasokan. Meski beberapa kosong dan ruangan penuh sampah, tapi kenyataan bahwa gadis ini masih punya begitu banyak persediaan beberapa minggu setelah bencana dimulai benar-benar mengejutkan. Apakah dia juga sempat mempersiapkan diri dari awal? Tanpa basa-basi, Han Fong langsung bertanya, apakah gadis itu sudah tahu sebelumnya bahwa kiamat es akan datang? Dan mengejutkannya, gadis itu akhirnya bicara. Meski isi perkataannya agak aneh, ternyata dia melakukan perhitungan sendiri dan hasilnya menunjukkan kemungkinan terjadinya zaman es. Dia adalah orang aneh yang sempat menulis di grup komunitas tentang bencana salju sebelum semuanya terjadi. Tentu saja Han Fong tidak benar-benar paham dengan semua yang ia ucapkan. Sulit bagi orang sepolos dirinya untuk memahami bahwa melalui riset dan perhitungan seseorang kadang bisa mengetahui masa depan tanpa perlu jadi reinkarnator atau orang yang kembali dari masa depan. Tapi Han Fong tahu gadis ini mungkin tidak membawanya ke sini hanya untuk membahas teori cuaca. Dan benar saja, gadis itu memperlihatkan alasan sesungguhnya. Ada banyak layar di kamarnya menampilkan cuplikan rekaman CCTV. Dan di semua rekaman itu ada Han Fong. Di video pertama, ia tampak sedang mengupil sambil membawa tumpukan kotak dalam lift. Di video kedua, jasa pengantar mengantar belasan galon gas ke unitnya. Di video ketiga, Brother Lee membawa koper senjata ke rumahnya. Dan seterusnya. Ternyata dugaan awal Han Fong saat pertama bertemu gadis ini memang benar. Dia memang sudah lama memata-matainya. Kini si gadis tampak lebih nyaman bahkan tanpa ragu mengganti pakaiannya di depan Han Fong. Ruangannya terlalu hangat untuk tetap memakai baju musim dingin. Han Fong masih salah paham dan bertanya kenapa dia tiba-tiba membuka pakaian di sini. Gadis itu hanya menjawab bahwa di dalam ruangan ini terasa panas. Tapi tentu yang dimaksud Han Fong bukan soal suhu, melainkan kenapa dilakukan di depan dirinya. Ia pun protes, menyuruh gadis itu berhenti dan mengenakan celananya kembali. Lama-kelamaan, meski tak rela, Han Fong akhirnya terpaksa melepaskan jaketnya juga. Gadis ini menyimpan informasi yang sangat berbahaya. Sampai masalah ini tuntas, ia tak bisa pergi begitu saja. Dari semua yang ia tangkap, Han Fong menyimpulkan bahwa gadis ini memata-matainya karena curiga akan perilakunya yang mulai menimbun pasokan bahkan sebelum salju turun. Untungnya, semua pengawasan ini bukan untuk mengorek informasi demi pemerasan, tapi untuk menilai apakah Han Fong cukup cerdas dan kompeten untuk diajak kerjasama. Sekarang tinggal satu pertanyaan tersisa. Kerjasama seperti apa yang dimaksud? Karena sulit berbicara panjang lebar, gadis itu memilih menunjukkan jawabannya secara perlahan. Tentu saja, Han Fong akan memahaminya dengan cara versinya sendiri. Han Fong bahkan tak bisa membayangkan apa yang sebenarnya ingin dilakukan gadis itu dengan gerakan-gerakan anehnya. Namun, alih-alih melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia justru menarik keluar sebuah genset dari balik ranjang. Ternyata, dia hanya ingin Han Fong mengajarinya cara menggunakan alat itu. Ia memang ahli komputer dan buku, tapi kemampuan dasar untuk bertahan hidup nyaris nol. Setelah beberapa waktu, genset itu pun menyala stabil. Kita abaikan kenyataan bahwa menyalakan genset di dalam ruangan adalah ide buruk. Anggap saja ini adalah genset bertenaga hidrogen yang cukup hening. Han Fong berharap permintaan gadis itu berakhir di situ,
itu, tapi tentu tidak semudah itu. Mata biru milik gadis itu kembali menatap memohon, kali ini meminta bantuan untuk pemanas air. Dengan cekatan, Han Fong mengatur semuanya. Berkat tenaga dari genset, kini air hangat tersedia sepanjang waktu. Namun ia tetap menyarankan agar gadis itu hemat air dan jangan lupa menutup keran. Selanjutnya giliran kulkas, isinya benar-benar kacau. Han Fong sampai harus menjelaskan bahwa daging mentah seharusnya masuk ke freezer, bukan kulkas biasa. Atau daging itu akan cepat membusuk. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan agar gadis itu tak jatuh sakit. Ia menegaskan bahwa semua itu harus dilakukan sendiri, bukan bergantung padanya. Entah bagaimana gadis ini bisa bertahan hidup sejauh ini tanpa tahu hal-hal mendasar seperti itu. Han Fong bahkan sampai harus mengajarinya cara mengganti dan memasang tabung gas di kompor, termasuk semua langkah keamanan yang harus diingat. Masalah belum selesai. Kini giliran pelajaran memasak dan memanggang makanan. Setelah seharian penuh bertindak seperti pengasuh anak dewasa, akhirnya sebuah makan malam yang layak tersaji. Han Fong menyuruhnya segera makan selagi masih hangat. Ia sendiri tak habis pikir bagaimana bisa hidupnya sampai di titik ini. Sepanjang hari ia dipaksa mengurus seseorang yang seharusnya sudah dewasa, tapi gadis itu sama sekali tak merasa malu. Lagi pula, makan malam itu memang terlalu lezat. Saat Han Fong mencoba bercanda, mencoba menarik kembali akal sehatnya, yang terjadi malah keheningan canggung. Ia pun berdalih bahwa semua itu hanya lelucon. Tubuhnya sudah kelelahan dan pikirannya hanya tertuju pada satu hal, tempat tidur hangat. Ternyata bukan hanya dirinya yang lelah hari itu. Ketika menoleh ke arah gadis itu, dia sudah tertidur di meja makan masih dengan makanan di depannya. Ini pertama kalinya Han Fong melihat seseorang tertidur sambil makan. Ia akhirnya memutuskan untuk mengangkat tubuh mungil itu ke tempat tidur. Siapa sangka hari ini dihabiskannya untuk mengasuh anak kecil yang terjebak dalam tubuh dewasa. Di luar salju turun makin deras dan suhu turun lebih rendah dari sebelumnya. Baru saja bangun, Han Fong sudah kembali mendapat tamu. Gadis itu lagi. Tapi kali ini ia membawa bingkisan sebagai ucapan terima kasih atas bantuan sebelumnya. Bahkan Han Fong sendiri kaget melihat kemurahan hatinya. Ia membawa begitu banyak barang. Tapi setelah kotak-kotak itu diterima, gadis itu tetap berdiri di depan pintu. Tak berniat pergi. Tatapan yang sudah dikenalnya muncul lagi. Ia ingin minta bantuan lagi. Ia membawa genset dan memohon untuk diajari lagi. Ternyata pelajaran kemarin tak sepenuhnya diingat. Han Fong pun harus mengulang dari awal. Beberapa hari berbicara dengan gadis ini membuat Han Fong menyadari satu hal. Dia benar-benar bodoh dalam urusan bertahan hidup. Bahkan naluri dasarnya pun kurang. Ia juga tampak tidak paham apa yang wajar dan apa yang tidak. Namun semangatnya tak pernah padam. Setiap hari dia menyeret Han Fong kembali ke kamarnya untuk belajar keterampilan sehari-hari. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya berhasil memasak sesuatu yang setidaknya bisa dimakan. Itu pun sudah dianggap kemajuan besar oleh Han Fong. Dulu, bahkan anjing pun mungkin akan menolak makanan buatannya. Tapi di tengah kiamat es, manusia pun bisa antre demi makanan seperti itu. Setelah sekian lama, Han Fong akhirnya memutuskan untuk menanyakan nama gadis itu. Ia memperkenalkan diri sebagai Zhao Xingan. Masih jadi misteri bagi Han Fong kenapa cara bicaranya terasa aneh dan ada sesuatu yang janggal padanya. Tapi ia tidak akan meninggalkan gadis ini sendirian begitu saja. Sementara itu di lantai bawah gedung, tepatnya di basement, tempat pembagian logistik dilakukan situasi jauh dari kata damai. Para penghuni yang kelaparan mulai bertengkar demi sisa pasokan yang makin menipis. Kekacauan pecah. Orang-orang mulai saling rebut barang satu sama lain dengan alasan tak ada yang bisa membuktikan siapa pemiliknya. Yang lemah ambruk karena kehabisan tenaga. Yang kuat mencoba merebut lebih banyak. Sepertinya hari-hari tenang di komunitas ini sudah berakhir. Orang-orang kini bertarung demi barang yang mereka anggap sebagai hak. Mereka melindungi apapun yang berhasil mereka jarah dengan nyawa mereka sendiri. Segala percobaan pencurian berubah menjadi kekerasan membabi buta. Pukulan dan tendangan dilayangkan tanpa ampun hingga darah mengotori sepatu dan tangan mereka. Sementara semua orang mempercepat kehancuran peradaban, satu orang tetap tenang, Tuan Zhang. Ia menaikkan volume pengeras suara di tangannya dan seketika menghentikan seluruh kerusuhan. Semua orang menutup telinga karena kesakitan. Pria itu seolah menggunakan serangan sonik sungguhan, seperti penjahat super. Beberapa detik kemudian, setelah suara menyiksa itu berhenti, Mr. Zhang akhirnya berbicara pada para penyintas yang tersisa. Ia bertanya apakah mereka belum cukup dengan kekacauan ini. Ia menunjuk seorang pria yang babak belur, lalu menjelaskan bahwa hanya karena sisa barang ini, mereka semua rela menggadaikan nyawa. Bukankah itu konyol? Namun, kerumunan masih penuh amarah. Mr. Zhang lah yang dulu mengusulkan sistem donasi, dan kini mereka hanya menerima sebungkus mie setiap beberapa hari. Jika tidak mati karena perkelahian, mereka akan mati kelaparan. Mr. Zhang pura-pura mendengarkan keluhan mereka soal distribusi logistik yang tidak adil atau soal kelangkaan yang makin parah. Tapi kemudian ia menoleh ke arah kelompoknya sendiri. Dan saat itu ia berdiri dengan sikap yang tak bisa ditawar. Jika mereka bertarung demi alasan sebodoh ini, mungkin mereka memang pantas mati kelaparan. Mr. Zhang melemparkan pertanyaan kepada mereka, siapa sebenarnya yang menyebabkan semua ini? Ia mendesak semua orang untuk berpikir lebih dalam, namun massa yang marah langsung menunjuk dirinya sebagai biang keladi. Dengan tenang, ia memungut sepotong roti dan mulai memainkan sihir retorikanya. Ia membimbing orang-orang untuk mengingat apa yang sebenarnya terjadi. Roti yang dulunya dijual hanya dengan beberapa dolar kini bisa dibeli dari para pemilik sumber daya dengan harga puluhan atau bahkan ratusan dolar. Mereka yang berada di atas memeras mereka yang di bawah hingga kering. Hingga akhirnya, sepotong roti pun dipotong jadi 5 atau 10 bagian untuk
dilelang. Bencana ini dijadikan ladang kekayaan. Sementara mereka yang tak punya apa-apa terperangkap di basement parkiran sudah lama kehabisan uang dan cadangan. Namun kini mereka bertengkar satu sama lain karena sistem yang dulunya berjalan. Mereka saling membunuh, sementara para elit duduk manis menimbun kekayaan tanpa menyumbang sedikit pun demi kepentingan bersama. Harga dinaikkan secara kejam, dan mereka yang miskin kelaparan serta bertarung sampai mati. Apakah ini adil? Melihat masa yang mulai menelan mentah-mentah ucapannya, Mr. Jiang mendesak semua orang untuk berhenti. Ia meminta mereka bersatu dan merebut kembali sumber daya yang seharusnya milik semua orang. Warga yang lapar dan marah itu mulai merenungi ucapan tersebut. Mereka mulai merasa diperlakukan tidak adil. Kenapa hanya orang kaya yang mendapat semua keuntungan, sementara sisanya harus berjuang sekadar untuk tetap hidup? Mr. Jiang menyaksikan dengan puas bagaimana potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Ia hanya menanam satu benih kebencian, dan sisanya tumbuh dengan sendirinya. Amarah dan ketidakpuasan masa kini diarahkan ke atas, ke para penghuni apartemen lainnya. Mereka merasa sedang mengambil kembali hak mereka. Melihat bibit kekacauan, keputusasaan, dan kekerasan yang mulai tumbuh, Mr. Jiang hanya menyeringai kecil. Di tengah kekacauan yang mulai membara, satu sosok lain muncul. Tunawisma yang dikenal sebagai Brotherly atau Homeless Joe menyaksikan semuanya. Dari sekian banyak orang, hanya dia yang bisa melihat isi sebenarnya dari pidato itu. Orang-orang telah berubah menjadi gila, dan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ia harus memperingatkan Han Fong secepat mungkin. Sementara itu, di kamar Han Fong, ia hanya bermalas-malasan, berpura-pura membaca buku sambil mendengkur, hingga akhirnya terbangun oleh suara nada dering ponselnya. Pesan dari Brotherly masuk memberitahukan bahwa sesuatu sedang terjadi di basement parkiran. Karena hasutan terus-menerus dari Mr. Jiang, kini masa berencana menjarah sumber daya dari semua penghuni lain. Mereka mulai mendobrak pintu satu persatu, membawa alat dan siap melukai siapapun yang menghalangi. Brotherly menyarankan Han Fong untuk bersembunyi, bukan menghadapi orang-orang gila ini secara langsung. Ia hanya bisa berharap bahwa Joe sang tunawisma bisa menjaga dirinya sendiri di luar sana. Han Fong tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Meskipun ia telah membeli 2 senjata untuk keadaan darurat, gagasan untuk menggunakannya terhadap sesama manusia membuatnya sedikit gentar. Terlebih jika massa benar-benar terorganisir dan tahu tentang sumber dayanya, mereka pasti akan memburunya seperti hewan. Mereka akan melahapnya habis dan menyisakan tulang belulang saja. Untuk itu, ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ia mengambil sekumpulan kabel, peralatan, dan beberapa tabung pemadam api dari gudang. Dengan barang-barang tersebut, ia mulai merakit sistem jebakan sederhana di pintunya, melilitkan kabel listrik hidup di gagang pintu sebagai pelindungan. Namun eksperimen daruratnya itu terhenti tiba-tiba, listrik mati. Dari jendela atas terlihat bahwa seluruh gedung dan bangunan di sekitarnya juga padam serempak. Beberapa orang mencoba menghubungi pengelola gedung, tapi sudah lama mereka kehilangan kontak dengan pihak manajemen. Menurut perhitungan Han Fong, dengan badai salju yang makin parah dan penggunaan listrik yang berlebihan demi kehangatan, pemadaman seperti ini memang tak bisa dihindari. Tumpukan salju yang menghalangi dan suhu ekstrem di luar membuat segala bentuk perbaikan jadi mustahil. Melihat semua faktor ini, Han Fong merasa bahwa mati listrik dan hilangnya sinyal kali ini mungkin akan permanen. Begitu orang-orang menyadari bahwa listrik takkan pernah kembali menyala, kepanikan akan berubah jadi pemberontakan yang lebih serius. Dan itulah momen ketika neraka sungguhan akan dimulai. 30 menit sebelum listrik padam, Lee Hyuna sedang lahap melahap semangkuk mie. Sang penyokong barunya sedang pamer bahwa ia berhasil membeli sumber daya dengan harga 50 kali lipat dari harga normal, dan orang-orang miskin tak mampu menolak tawaran itu. Mereka akhirnya menyerah dan menjual demi bertahan hidup. Untuk semua cadangan yang ia punya, ia hanya menghabiskan 500 juta saja. Pria itu juga memulai sistem lelang bahan pokok, membiarkan kaum miskin bertarung hanya untuk mendapat remahannya. Dengan taktik ini, si Blondie berhasil mengumpulkan banyak keuntungan. Sambil menyentuh wajah Lee Hyuna, ia bertanya apakah gadis itu merasa telah membuat keputusan tepat dengan mengikutinya. Sang penyihir tersenyum dan mengangguk ceria. Pria kaya itu kini merasa bisa melakukan apa saja terhadap gadis cantik ini, selama ia punya sumber daya untuk membeli kesetiaannya. Momen mereka terhenti oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa memenuhi lorong. Orang-orang dari basement parkiran datang membawa alat untuk mendobrak pintu. Di tengah malam, Blondie mendengar bahwa ia menjadi target utama, dianggap sebagai pelopor kenaikan harga yang mencekik. Melalui grup chat, massa itu mulai menggedor dan menendang pintunya, mencoba membobolnya secara paksa. Blondie memang kaya, tapi apakah semua uang itu bisa menyelamatkannya dari yang akan datang? Ia berdiri terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Sementara orang-orang terus meneriakkan dan memukul pintunya. Akhirnya, para pengikut gila dari kultus Mr. Jiang benar-benar kehilangan akal. Di luar, badai salju terus mengamuk. Tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Di dalam markas kecil Han Fong, kekacauan makin menumpuk. Kabel dan peralatan berserakan di lantai. Sisa dari upaya membangun jebakan bergaya film Home Alone di pintu masuk. Ia sudah mengikuti semua langkah untuk menjebak pintu itu, tapi pengukur energi menunjukkan tak ada aliran listrik. Tepat saat ia mencoba memahami apa yang salah, rangkaian kabel yang diikat buru-buru
buru-buru meledak dan terbakar. Sepertinya arus baru saja mengalir tepat saat itu juga. Ledakan itu membuatnya batuk dan terhuyung, mencoba menstabilkan diri. Ia segera memadamkan api dari kabel yang terbakar, meski masih belum bisa memahami kenapa semuanya terasa begitu sulit. Kalau saja internet masih aktif, semua ini tak akan jadi masalah. Sayangnya seseorang mulai mengetuk pintunya sebelum jebakan sempat selesai. Han Fong berdiri dan mengintip hati-hati lewat lubang intip. Ia tak bisa melihat wajahnya, hanya sosok bertubuh kecil dengan rambut mencuat ke segala arah. Gadis buangan itu lagi. Kali ini ia muncul dengan wajah datarnya yang khas meminta bantuan. Waktu yang benar-benar tidak tepat bagi Han Fong yang masih sibuk memasang jebakan. Tapi ingatannya kembali ke peristiwa yang mengembalikannya ke masa lalu. Saat ia terpikat oleh penyihir dan dihantam oleh orang gila. Tangannya terlepas dari gagang pintu, rasa takut menguasai pikirannya. Ia memperingatkan gadis itu bahwa para penjara sedang membobol pintu demi menggasak persediaan. Ia tak berniat membukakan pintu, hanya menyuruh gadis itu pulang secepatnya. Ia tak bisa menanggung risiko. Gadis buangan itu berdiri diam di lorong yang dingin dan suram, hening. Lalu, ia mulai menggedor pintu dengan keras dan penuh desakan. Tapi saat Han Fong tetap tak menggubris, ia duduk di lantai, menggigil di depan pintu. Suara-suara penjara terdengar makin jelas. Mereka sudah mencapai lantai 18. Mereka tak peduli siapa saja yang tinggal di sini. Dua pria dengan tampang kasar menyusuri lorong lantai itu dan bersorak karena mereka yang pertama tiba. Tanpa basa-basi, mereka langsung membagi-bagi ruangan yang akan mereka jarah. Kebetulan kamar Han Fong yang paling dekat. Salah satu dari mereka mencungkil pintu dengan linggis, berpura-pura menjadi pengantar barang untuk mengecek apakah ada orang di dalam. Di dalam, Han Fong menahan napas dan menutup mulut gadis itu dengan tangannya agar tak bersuara. Ketika tak terdengar respons dari dalam, para penjara mulai mencoba membobol pintu dengan linggis. Pelan-pelan ia berbisik meyakinkan gadis itu bahwa mereka tak akan berhasil menembus pintu besinya. Ucapannya menenangkan gadis itu yang mulai tenang. Gagang pintu berkali-kali digerakkan, tapi tetap tak bisa dibuka. Setelah beberapa menit gagal, mereka menandai kamar itu dan lanjut ke kamar berikutnya. Untungnya, pintu dan gagangnya diperkuat dengan plat besi tebal 5 cm. Bahkan tukang yang memasangnya pun sempat terkejut. Han Fong terlalu larut dalam rasa puas atas keputusannya, sampai ia lupa melepas tangannya dari mulut gadis itu. Rasa takut membuatnya tak berani membuat suara sekecil apapun, namun si gadis tetap berterima kasih karena sudah diselamatkan sebelum para penjara melihatnya di luar tadi. Mereka menunggu beberapa menit lagi dan ketika yakin bahwa suasana telah aman, Han Fong kembali fokus pada jebakannya. Jika ia bisa menyelesaikannya kali ini, siapapun yang berani menyentuh pintu itu akan kesetrum sampai mati. Gadis buangan itu penasaran dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Ia menjelaskan bahwa ini adalah sistem pertahanan listrik. Dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa penjelasan pun percuma karena si gadis tak akan mengerti. Padahal sebenarnya Han Fong sendiri pun tak paham. Memasang perangkat setrum ini jauh lebih sulit dari dugaan. Tanpa disadari, gadis itu justru ahli dalam sistem anti-maling dan perbedaan tegangan. Semua konsep ini terlalu sederhana baginya. Dengan santai, ia mulai memberi instruksi dari samping. Pertama, matikan dulu aliran listrik. Lalu bungkus kabel terbuka di sekitar gagang pintu dengan hati-hati. Setelah itu, sambungkan kabel berikutnya dari kotak sirkuit ke pegangan. Terakhir, nyalakan kembali aliran listrik. Ketika Han Fong mengukur arus yang mengalir, penguji menunjukkan tingkat listrik yang sangat tinggi. Ketika ditanya dari mana ia tahu semua itu, gadis itu hanya menjawab bahwa True Eye of the Evil King mampu melihat semua kebenaran di dunia ini. Karena jebakan itu berhasil dipasang berkat bantuannya, Han Fong pun bertanya apa yang sebenarnya dia butuhkan. Tapi bukannya menjawab, gadis itu hanya membuka ransel dan menghamburkan isinya ke sofa. Lalu dengan cuek menyatakan bahwa True Eye of the Evil King akan tinggal di sini mulai sekarang. Butuh beberapa detik bagi Han Fong untuk memproses ucapan itu. Ia jelas tak setuju jika ada orang asing tinggal di ruang pribadinya. Dengan panik, ia mendesaknya agar cepat kembali ke rumahnya. Saking paniknya, ia tersandung kabel yang menjuntai di lantai. Tubuhnya terlempar ke depan dan jatuh keras di lantai, menimbulkan keributan. Tapi anehnya, tak ada rasa sakit. Ia baru sadar bahwa tempat ia mendarat, meja kopi kayu itu, telah berubah menjadi lunak seperti tanah liat. Apakah mungkin ia tanpa sadar telah melunakkan benda itu? Tangannya yang memancarkan cahaya ungu terang tampak menyelimuti area sekitar. Kotak perkakas di dekatnya ikut berubah bentuk ketika disentuh cahaya tersebut. Ia mengambil palu dan melihat kepala logamnya melengkung sendiri. Saat diayunkan, palu itu malah kehilangan bentuknya. Sederhananya, cahaya ungu itu mampu membuat benda apapun menjadi lunak. Entah bagaimana gadis buangan itu menyaksikan kejadian aneh tadi dengan kedua matanya sendiri.
tanpa bersuara sedikit pun. Ia begitu diam sampai Han Fong sempat lupa bahwa masih ada orang lain di dalam ruangan. Ia terlalu larut dalam kegembiraan menjelajahi kekuatan barunya. Dengan tatapan datar yang sama, gadis itu terus memperhatikannya. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Ia menyebut Han Fong sebagai utusan yang telah dipilih oleh True Eye of the Evil King. Entah apa maksud sebenarnya, tapi Han Fong memutuskan untuk pura-pura percaya dan ikut bermain peran sebagai pengikut pilihan sang Raja Iblis daripada langsung mengungkapkan kekuatannya yang sesungguhnya. Pola pikir gadis ini agak aneh, jadi mungkin ia bisa lolos tanpa dicurigai. Sebagai sesama utusan, gadis itu mengusulkan agar mereka saling membantu, yang artinya apartemen tempat Han Fong beristirahat kini juga harus menjadi tempat tinggal bersama. Saat Han Fong hendak menolak mentah-mentah, gadis itu sudah berjalan ke salah satu kamar seolah-olah tempat itu miliknya. Ia bahkan belum menyetujui apapun, tapi gadis itu sudah berasumsi bahwa mereka sedang membangun markas untuk sang Raja Iblis. Meski menyebalkan, Han Fong memutuskan untuk membiarkannya. Ada hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan sekarang, yaitu memahami cahaya ungu itu. Sekilas, cahaya tersebut tampaknya memiliki kemampuan untuk melunakkan benda. Artinya, ia mungkin punya lebih dari 2 jenis cahaya. Bisa jadi masih banyak jenis kekuatan lain yang belum ia sadari. Peristiwa pemicu itu terjadi saat ia tersandung kabel dan hampir menghantam meja kopi yang mendadak berubah menjadi lunak. Akan logis jika ia mencoba mereplikasi momen itu untuk memanggil kembali kekuatan tersebut. Setelah memusatkan pikiran dan mengingat sensasi itu, Han Fong berhasil memanggil kembali cahaya ungu. Ia mulai terbiasa menggunakan kekuatannya secara otomatis. Pertama-tama, ia mencoba cahaya itu pada kabel yang menjadi penyebab awal semuanya. Lalu ia mencoba ke benda lain, sebuah pisau dapur tajam. Dengan rasa penasaran yang besar, ia mengaktifkan cahaya ungu dan aura kelam itu langsung melahap seluruh bilahnya. Han Fong terkejut melihat efek lunak itu bekerja dengan sangat efektif bahkan pada baja. Pisau itu melunak sampai terasa seperti jeli yang membungkus kulitnya. Ia pun ketagihan dan mulai mencoba kekuatan itu pada semua jenis benda di rumah. Setiap benda rumah tangga yang disentuh oleh cahaya ungu menjadi lunak dan semakin lama digunakan, semakin lembek jadinya. Namun selain melunakkan benda, cahaya ungu tidak memberikan efek lain. Secara keseluruhan, kekuatan ini sebenarnya cukup tidak berguna dan tidak praktis. Tapi lalu muncul ide lain, sebuah konsep yang sudah cukup familiar baginya. Bagaimana jika ia menggabungkan 2 jenis cahaya? Bagaimana jika ia mencampurkan cahaya ungu dan hijau, lalu menerapkannya pada benda yang sudah dilunakkan? Ia tidak butuh waktu lama untuk menguasai teknik menggabungkan 2 cahaya menjadi satu. Ia mengambil pisau dapur yang sudah meleleh dan melunak, lalu melapisinya dengan kombinasi cahaya ungu dan hijau. Tanpa sadar, ia berteriak, "Bangkai!" seolah berasal dari anime Bleach. Yang mengejutkan, eksperimen itu berhasil. Pisau dapur yang sebelumnya meleleh kini kembali ke bentuk padatnya, tajam dan kuat seperti sedia kala. Bahkan permukaannya begitu mengkilap sampai bisa dipakai bercermin. Setelah berhasil, ia mengarahkan pandangan ke sekeliling ruangan dan menemukan sebungkus tisu. Ia mengambil selembar dan mencoba hal yang sama. Hasilnya, tisu yang sebelumnya rapuh kini menjadi begitu kuat hingga sulit ditekuk. Artinya, kombinasi cahaya ungu dan hijau dapat mengubah kekuatan dan ketahanan suatu benda secara ekstrim. Melihat kegunaan ini, Han Fong menyadari bahwa ia akhirnya memiliki kemampuan yang benar-benar praktis dan sangat penting. Sementara itu, para penjara yang telah menjarah stok orang lain mulai bersikap egois. Mereka menolak membagi hasil jarahan dengan perempuan dan lansia, dengan alasan takut kehabisan. Meski begitu, mereka tetap merahasiakan keputusan itu karena jika sampai ketahuan, bisa jadi mereka akan diburu balik. Saat para penjara sibuk merencanakan niat jahat mereka, salah satu dari mereka menyadari sesuatu yang aneh di dinding. Mereka melihat bahwa dinding di lantai 18 tampak menggeliat perlahan. Ketika cahaya disorot ke permukaannya, sebuah wajah mulai muncul dari dinding beton yang seharusnya padat. Wajah itu bergerak dan menyeringai seolah ingin keluar dari kungkungan tembok. Para penjara mungkin terbiasa merampok dan mengancam orang lain, tapi pemandangan ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dan menyeramkan, langsung membuat nyali mereka ciut. Begitu lengan wajah itu ikut muncul, seolah hantu mencoba menembus alam fana. Mereka langsung lari terbirit-birit. Mereka yakin telah menyaksikan aktivitas supranatural secara langsung. Ketakutan menyelimuti mereka saat mereka berlari menuruni tangga, menjauhi lantai 18 secepat mungkin. Di sisi lain, Han Fong sedang kesulitan bernapas saat wajahnya tertanam di dinding lunak yang elastis. Ia harus segera keluar dari kekacauan lunak itu sebelum kehabisan oksigen. Semua ini adalah bagian dari eksperimen. Ia memilih salah satu dindingnya sebagai tempat uji coba kekuatan kombinasi cahaya ungu dan hijau. Tapi menerapkan kekuatan ini ke seluruh permukaan dinding ternyata sangat menguras tenaga. Setelah usaha keras dan waktu yang cukup lama, ia berhasil menyatukan energi dalam jumlah besar. Hasilnya adalah dinding yang jauh lebih kuat dan kokoh daripada sebelumnya. Untuk membuktikannya, ia mengambil palu godam sebagai alat uji. Ia berdiri di depan dinding itu dan mengangkat palu tinggi-tinggi, siap untuk menguji hasilnya. Dengan penuh semangat, ia mengayunkan palu sekuat tenaga hingga menghantam permukaan dinding berkali-kali. Ia terus memukul sampai tangannya nyaris tak mampu lagi memegang palu berat itu. Meski begitu, semua jerih payah itu terbayar. Dinding yang diperkuat dengan cahaya gabungan itu terbukti sangat tangguh.